Filipina tentunya menjadi kontender terkuat di MSC 2023 dengan line up yang harusnya masih sama ya. Dan membawa bendera Filipina mereka tentunya kesempatan terbuka untuk kedua belah tim ini masuk ke dalam babak grand final. Iya, itu dia dari Eko dan kita akan segera menyambut tim perwakilan satu-satunya yang tersisa dari Indonesia, Onyx yang akan memasuki panggung MSC 2023. Let's go landak kuning, terbanglah tinggi dan raihlah juara tentunya. Yang dimana masih dengan 5 pemain yang begitu luar biasa membawa bendera Indonesia tentunya berjuang sampai di hari yang keempat. Dan tentunya ini dia para coach Yep dan juga ada Adi. Betul, dan ada Trevor juga dan TikTok juga pastinya dari Eko. Komponennya udah lengkap semua nih dan pastinya akan fist bump dulu untuk tanda sportivitas. Dan udah mulai panas, ternyata masih ada kayak tos-tosan lain ya. Kayak mereka tuh satu tempat dulunya. Kangen. Dan tentunya dari para player sudah bersiap, mereka yang tos, aku yang deg-degan loh. Waduh, ini belum mulai padahal dari draft aja ya, tapi kayaknya rasanya beban di pundak dari tim-tim Indonesia. Apalagi kan perwakilan memang cuma satu, karena memang disayangkan ya kemarin Indonesia harus bertemu dengan Indonesia. Betul. Dan ini untuk tim line up dari Eko sendiri, Benny QT, RTC, Sanford, Sanji, dan juga Yawi. Dan ini seperti line up yang kebanyakan kalau kita bilang dari PH sendiri, mereka sudah paket komplit gitu nih. Dari komponen mereka, dari segala role mereka juga, ini adalah yang terkuat. Meskipun beberapa hero mereka tetap punya pegangan yang sama kuatnya. Ya, menarik banget ya dengan playstyle cepatnya juga. Ya. Dengan hero-heronya bisa dimaksimalin Om. Potensi hero-nya itu bisa dikeluarin 100%. Ya, apalagi mereka punya RTC. Ini pemain yang paling berbahaya. Gila sih. Udah punya pengalaman banyak, dia juga bisa jadi kapten buat anak-anaknya yang lain. Iya, dia pengalaman dari brand ya bahkan waktu itu. Iya, sempet ngebawa dapat M2 ya, skin Lancelot-nya ya. Betul. Jadi ya pemain-pemain luar biasa tentunya dari Eko dan Onyx di sini. Masih dengan cewek, Kairi, Boots, Sans dan juga Kiboy. Kemarin Sans itu 3 kali menang lawan EVOS nggak tumbang loh. Iya, makanya ada slogan gila Sans. Iya. Gila, Sans. Ini dia Sansnya. Iya, yang slogan-slogan mana ya ini? Kita harus cari sih slogan-slogan. Tar Tapi ya, cewek kayak Ribut Sans dan juga Kiboy seagresif apa nanti duel antara Yawi Kiboy ini nggak pengen lihat. Terutama mungkin nanti duel antara explainer juga sih, karena XP di meta yang sekarang itu penting banget. Karena Onyx satu-satunya tim yang menurut aku mereka juga bisa adaptasi sih. Mereka mungkin mainnya rapi, setupnya benar-benar disiplin banget. Tapi ketika timnya coba untuk ngegas dari awal, mereka bisa adaptasi untuk bawain tempo yang sama. Betul, positioning cewek yang bagus, Kairi timing yang oke, Sans juga positioningnya tahu. Ini benar-benar sinergi yang sempurna sebetulnya untuk Onyx. Dan yang bikin penasaran tuh sebenarnya dari bukan perang XP doang sebenarnya atau mid lane, tapi adu retributionnya nih. Iya. Wow, Kairi yang kita tahu juga retributionnya begitu on point, tapi lawannya adalah Kaltizi. Tapi kalau ngomongin masing-masing pemain, ini sebenarnya ada satu pemain yang cukup menyeramkan, yaitu sebenarnya Boots sih. Tapi ya tentunya kita sudah bersiap untuk match kita yang kedua antara Onyx dan juga versus Eko. Morning guys. Hello. How was your feeling, Sanford? I'm feeling amazing today. So let's go guys, let's win this. From afar. What do you think the final team, like the grand final, which team? PH Echo versus Blacklist. We're feeling excited and happy because we're playing again in stage. I want to win because I want to support my family and I want to show the world that I can still win and for Kaltizi's career. So good, we won against Toda.
supportive. They know, especially her mother, that I'm doing all of this for them. And that's why she just keeps supporting me and doing all the best that she can do. I'm very happy that we still have tomorrow. Anyone from the other batch is very strong, so we're going to prepare for it. So see you Onyx versus Abus Bulatwas. Echo Philippines, mereka bahkan kayak ngerasa semenjak masuk ke babak playoff semua tim tuh kuat banget. Yap. Bahkan mereka sempat kecolongan kemarin pun ketika bertemu dengan Todak. Satu game. Ya, dan walaupun tadi prediksinya dia adalah final Filipina lawan Iya. Filipina. Sekarang saatnya Onyx untuk membuktikan kalau itu salah. Let's go Onyx! Masih ada kesempatan tentunya, namun ya ini yang harus dilalui sama tim Onyx tentunya. Tim Echo Philippines yang kita tahu pemain-pemain luar biasa di dalam sini, setup strategi yang benar-benar mungkin matang juga. Kita ngelihat Echo mereka pun mampu untuk bangkit di keadaan yang kadang membuat mereka terpuruk. Kayak mereka kecolongan satu game, mereka bisa menutup bahkan dengan 3-1 untuk tim dari Echo. Ya, tentu dari Echo sendiri ya. Kekuatan mereka tuh ada di early game-nya yang harus bisa dibaca habis oleh Onyx. Mereka nggak boleh membiarkan adanya mungkin early win condition yang bisa diraih oleh Echo. Set the God versus the One. Ultimate Jungle Battle ya. Ini KDA-nya dua-duanya KDA yang benar-benar bagus pastinya. Tapi ini turtle-nya ini nih Om, yang tadi gue sempat bilang kan. Gue penasaran banget adu retribution antara the God sama the One ini Om. Iya, karena buat Courtesy-nya dia adu ratingnya itu pede banget ya. Ya dia berani banget untuk bisa duel juga dan memenangkan kontes di Turtle. Dan setup di menit yang kedua. Ini bisa menjadi, kalau aku ngelihatnya ya, kalau Onyx udah ngebaca, mereka bisa ngejegal dulu sebelum ada setup yang bisa dilakukan di Turtle. Setup duluan Setup berarti duluan daripada mereka yang nunggu udah dipok Turtle-nya half HP baru mereka konten. ya. Oke. Menarik ya. Dengan metode lain mungkin untuk ngelawannya. Tapi yang pasti ya, teman-temannya juga harus bantu nih. Karena nggak bisa juga antara kedua jungle-nya doang yang kita hitung. Yep. Ya, dan tentunya Waduh. gak cuma dari jungler, tapi gila Sans ini, wow, yang tentunya akan menjadi rival dengan Sanji. Yang kita tahu Sanji sebenarnya memang permainannya juga mirip-mirip sama Sans dan hero poolnya juga mirip-mirip. Dia sering banget main Eve, main Valentina. Parsia Salah satu, Parsia juga salah satu pemain yang perlu diwaspadai juga sih menurut aku. Cuma memang Sans ini kelihatannya adalah sering banget outplay yang dilakukan sama Sans. Ya, tapi Jadi- bahaya banget juga sih. Manuver dia terkadang itu high risk banget. Memang bisa dapetin Iya. reward yang mahal. Cuman cukup high risk dan bisa dipunish oleh lawannya juga. Dan itu yang harus di respect mungkin dari Sans, nanti jangan terlalu overextend untuk melakukan ya gerakan tambahan. Ya, tapi dengan gerakan tambahannya itu muncullah ini Om. Gila Sans. Gila Ya, Sans, Gila ya. Sans. KDA-nya unggul beda tipis banget itu, ya ampun 0,1. Tapi 10 untuk KDA mid laner. Wah, itu susah banget kalian dapetin serius. Ya. Kalian main biasa pun belum tentu nyentuh angka 10 KDA-nya loh. Iya, cukup tinggi ya sebenarnya. Tapi ya Gila Sans ini tentunya title yang kita tahu pasti ada alasan. Dan kalau kita ngelihat memang sebenarnya dengan Coach Trevor dari Echo Philippines, dengan analis yang bisa dibilang ini ngebawa game win rate-nya cukup tinggi untuk pemain-pemain Echo. Dan kelihatan memang sebenarnya Sanford salah satu pemain XP lane yang menurut aku juga perlu diwaspadai sih. Ya setuju banget sih, apalagi di MSC, terutama di MSC ya. Dimana Yuzongde ini sangat-sangat sering untuk dilepaskan. Dan itu bisa menjadi pertanda misalnya apakah di Nepik bakal dimainkan oleh Onyx. Yang kedua yang paling sering keluar juga, entah kenapa nih, 1-1 sering banget didapetin sama Echo. Dimana kita tadi adalah mostly ban hero juga. Tapi dipakai oleh Benny Kitty berulang kali. Memang ada sempat kekalahan diterima oleh dia. Tapi nextnya waktu dia pakai lagi, dia bisa menang dengan 1-1. Mungkin karena signature dari Benekitnya juga keingat kita kan Kari gitu Om. Iya. Kari atau dia main Cloud gitu kan. Jadi mungkin dengan 1-1 yang berharapnya orang dia udah nggak biasa nih pakai 1-1. Tapi kita pindah ke Onyx Om. Ya ini dia dari Onyx ini sama-sama ya. Jadi Betul. jadi duelnya mungkin dari XP tadi kita bilang adu siapa yang dapetin Yuzong duluan. Kalau dari bandingnya ini masih respect dengan adanya hero cepat juga mungkin dari pulawannya ya. Dan masih dengan 1-1 yang di-ban yang menurutku memang ini masih harus tetap di-ban juga. Iya. Novaria bisa jadi di-ban, bisa jadi dilepas tergantung apakah mereka punya nanti hero yang bisa langsung nabrak ke belakang. Kalau mereka punya hero yang nabrak ke belakang ya mereka bisa saja melepaskan Novaria. Dan most ban-nya ini menariknya adalah Kadita. Most ban dari lawan ya buat tim Onyx. Iya, mungkin ngelihat juga kali ya permainan Kadita dari Onyx kan memang cukup menyebalkan lah ya.
masalahnya yang diprioritaskan dari Onyx sendiri adalah lebih ke arah hero-nya si Sans. Eve Iya. dan juga Valentina. Ya kan kalau kita ngelihat dari Eko mungkin lebih ke arah Yawi untuk pick off dengan Chow dan juga Kajanya. Tapi yang diprioritaskan untuk coach Chef sendiri adalah gimana Sans di sini mainnya lebih nyaman dengan adanya Eve dan juga dengan adanya Valentina yang bisa terlepas. Ya, dan sebentar lagi kita akan melihat dari draftnya di match kedua kita game yang pertama. Tapi sebelum itu, ini kombonya sama ya Om ya. Yuzong Kadita, Kadita, 2 Petrify. Iya, mereka suka sih untuk mainin hal seperti itu dan menurutku oke banget. Apalagi Kadita ya yang memang di respect ban oleh lawannya ketika melihat ada tim Onyx. Dan ada hero lain sebenarnya sih. Siapa tuh? Grok. Oh Ya, iya, Grok yang udah boleh dipakai teman-teman. udah boleh dipakai. Cuman itu Om yang gue pikir untuk Grok ya. Kayaknya karena dia udah sempat ngelepas Grok untuk beberapa saat kan karena masih nggak boleh dipakai. Jadi Lupa mereka cara tuh mainnya. udah nggak latihan pakai Grok dan dia nggak ngambil resiko, tapi ya mungkin aja ada juga hero powernya yang Grok gitu kan. Bisa aja untuk di XP lane mungkin nanti. Dan membahas soal Lancelot gimana nih Om? Wah, Lancelot. Lancelotnya mau gimana nih? Di ban apa dilepas atau gimana? Kalau ngeliat dari Onyx biasa respect bandnya ke Fanny ya. Jadi Oh. memang kemungkinan ya assassin tetap kita bakal lihat duelnya di lane of down yang sekarang. Tapi kalau tank slot bisa diadu kalau mereka pengen ngelepasin Fredrin. Jadi Fredrin diadu ketemu dengan Lancelot. Oke, menarik ya. Di Berarti kontes aja ya. ada yang bisa ngelawan juga untuk fight-nya. Tapi ya kita masih menunggu untuk draft pick-nya teman-teman, semua udah hampir kita bahas. Jadi ya tergantung lah dari masing-masing coach siapakah yang mau di-ban, siapakah yang mau di-pick di 3 pick pertama. Dan kalau kita ngeliat memang dari head to head untuk kedua mid laner-nya sebenarnya tuh tipis-tipis loh. Ya. Team fight participation-nya di angka 70%, udah pasti di angka 75, di damage deal-nya juga tipis-tipis. Jadi sesuai yang mungkin kalian juga tahu, dari kita juga udah sempat bilang ini Eko dan Onyx tuh mirip-mirip sebenarnya Iya. playstyle-nya. Dari gameplaynya semuanya ya. KDA bahkan cuma beda 0,1. Jadi tergantung untuk kedua mid lanernya bakal clear cepat langsung team fight atau gimana ya. Karena Iya, kita jarang juga ngeliat Sans diberikan Kadita. betul. Ya, kita nunggu nih hero-hero power yang bisa lepas juga. Dan yang pastinya udah pasti 3 suara untuk Onyx. All in Onyx. All in tentunya ya. Semua koin aku juga udah aku taruh di Onyx. Koin Yep. MSC. Betul ya. Dan sebenarnya nih untuk permasalahan dari hero-nya tadi ya, Sans dan juga Sanji berarti. Ya. Keduanya memang terlihat statistiknya beda-beda tipis ya. Iya. Tapi perlu kalian tahu itu statistik di atas rata-rata kawan. Karena kalau untuk Udah mid gila lane banget ya. statistik mereka ini tinggi banget serius. Setengahnya itu bahkan lebih banyak kayak 3/4 dari perfect lah. Iya. Dan sebenarnya kalau kita ngelihat dari vibes-nya Onyx sendiri, mereka memang no pressure sih. Mereka chill banget, mereka seakan-akan udah prepare sedemikian rupa. Best strategi yang akan mereka bawakan, best draft yang akan dibawakan juga oleh para coach. Jadi tentu saja kita akan melihat apakah Grok akan keluar. Kalau kita ngeliat tadi match pertama nggak ada. Nggak ada Grok sama sekali. Ya kan, akhirnya kita bisa melihat assassin jungler ya, nggak tank jungler doang. Mungkin Iya. loh, masih baru mungkin loh. Masih baru mungkin. Kalau- Apalagi Kalau Fredrin kemungkinan besar muncul tuh kalau nggak iya, di-ban tuh. kalau nggak di-ban pasti diambil. Tapi ya kita langsung saja melihat game pertama dari draft pick kita. Onyx dan juga Eko Filipin. First pick, apakah penting banget sekarang? Karena ngelihat sebenarnya first pick kayak di match pertama aja tadi tuh penting banget loh. Ya, pengaruhnya tuh banyak banget sih. Karena mungkin di first pick dia udah siapin draftnya ABCD misalkan nih. Nah Iya. ketika itu dituker, konsepnya belum tentu sama. Dan itu harus adaptif dari game sebelumnya. Betul. Dan let's see, first picknya untuk Eko, Arlot, Yves, Kadita yang dibuang. Aku suka mereka buang Arlotnya Boots sih. Ini Boots ya, memang jarang banget dapat spotlight. Tapi dia itu sekali dapat spotlight, impactful banget sebenarnya untuk team fight buat Onyx sendiri. Waduh, Joy dan Lancelot dong jelas 7 kali di-ban tadi kalau dari statistik. Itu keren ya. Semua yang ngelawan Eko tuh ban Lancelot. Sekarang diberikan untuk Lancelot-nya. Fredrinnya sekarang bisa diambil. Tapi masih ada Novaria, Novari agak bahaya sih kalau lawan Lancelot bawa ya. Lancelot ya. Valentina Ya, Valentino Varia kalau mau. atau Glue juga masih terbuka lebar sebenarnya. betul. Tapi Karena kalau Arlot ditutup. betul, kalau glue-nya kita belum melihat ada Faramis ya. Iya. Ya sebenarnya untuk sekarang user glue-nya tuh udah pada pinter banget Om. Apalagi ini kan ya nggak usah diragu lagi lah. Iyalah. Ini udah kuat banget gitu kan. Pressure-nya itu yang dicari adalah zoning sebenarnya Om. Zoning ke arah marksman ataupun ke arah mid lane-nya nanti ketika lagi team fight. Ya betul, itu dia glue keluar. Ada Valentina juga.
Jadi kalau memang Faramis mau diambil oleh Eko akan bisa di-copy untuk Cold Altar-nya. Ya, lu di posisi XP harusnya sih untuk Boots sendiri. Sementara dari Eko, kalau mereka mau ngambil marksman sebelum ditutup ya marksman ya oleh pemain-pemain Onyx, ngelihat Blue sebenarnya oke lah, masih bisa untuk di counter mungkin dari Beatrix. Tapi Kajah bersama dengan Varsya, mid yang sudah langsung diamankan oleh Eko Filipin untuk high ground. Gak mau ngambil Novaria Om, padahal kalau untuk Eko Novaria lumayan enak ya. Ya, sepertinya kita nggak bakal ngelihat Novaria ya. Di game, di match ini kayaknya enggak deh. Mungkin mereka cukup ini kali, respect dengan mungkin adanya Assassin Hayabusa yang bisa di-pick sama Kairi nantinya. Setuju, tapi sekarang dengan ada Lancelot juga, Kufra bukan opsi buruk. Ya. Romernya dulu berarti? Romernya dulu kalau mau ambil sekarang. Gimana dengan Chow? Chow juga bisa sih kalau mau di-keep dulu ya. Kalau mau ambil Chow biasanya di habis second ban phase. Oke. Yang pasti kalau emang Chow udah ngebuang satu ke Parse ini pasti Purify. Ya. Itu udah pasti. Tapi kalau nggak ada Chow belum tentu juga. Kalau ada pick off line yang kuat bisa jadi Purify nih. Dan Kaja itu yang lebih fix karena nggak bisa dipurif nih Kaja nih. Cloud yang diambil. Wow, lumayan berani ya Om ya. Bill Marksman berarti mereka akan menutup untuk sejumlah marksman nanti bagi Benny King. Sebenarnya banyak banget ya, Benny King gak hanya terbatas di marksman. Iya. Ada Harin bisa dipakai sama dia. Dan jangan lupa ini Kaja, kombonya Kaja Kari. Kaja Lunox juga bisa. Iya. Or Beatrix? Kaja Beatrix. Yang pasti Karinya boleh sih di ban. Karena match up-nya nanti kasihan glue gitu kan. Karena glue-nya zoning, tiba-tiba ya makan aja yang nge-zoning gitu kan. Damage-nya jadi cukup kalau membahas soal Kari yang diambil. Atau Leslie counter Cloud. Menarik. Beatrix dulu. Beatrix udah ditutup. Kalau misalnya mereka memang nggak mau tutup Kari, kan? Tidak. Mereka Ada link, tenang. Iya sebenarnya. Masih cukup banyak ya pilihannya. Ada Bane juga kalau emang mau diadu keras-kerasan. Fredrin juga masih ada. Ada Fredrin. Ini masih banyak pilihan lah untuk jungler sekarang. Cuman marksman-nya bakal dikurangin lagi kak sekarang nih. Kalau ngeliat Beatrix yang sudah di ban. Sekalian Kari kah? Sekalian mendingan Kari. Biar Udah aman ngambil buat MM juga kan? Ya, biar aman glue-nya. Mungkin antara Kari atau Brody. Aku lebih concern ke XP-nya sih. XP. Oh dari Eko ya? Iya dari Eko. Kalau atau mereka mau tutup sebenarnya posisi Chow kalau misalnya ditaruh di XP juga bisa-bisa aja. Kalau Eko biasanya ngambil Chow, dia taruhnya di Romer. Di Romer sih biasanya. Tapi Grok yang ditutup. Grok XP ya, ini yang tutup. Lumayan bisa cancel Cloud juga. Dan Fredrin. Ini ditutup semua dari hero-nya Kairi. Yep. Memaksakan apakah memang ada link nanti yang akan diamankan? Atau Akai juga bisa. Akai masih ada masih Martis. terbuka. Banyak. Tapi seperti Kufra Kufra yang dulu. akan diamankan untuk seorang Kiboy. Lapu dan Kari yang kita mention keluar sekarang. Salah satu Euro Power untuk Benny Cutie. Bersama dengan Lapu lagi. Ya, Lapu juga, Lapu Sanford ya. Iya, itu udah ikonik banget gak sih Lapunya Sanford gitu kan. Bahkan kalau gue lagi main gitu kan ada XP lane, ntar lu bang gue lagi mencoba jadi Sanford nih. Aduh. Waduh, Lapu-Lapu ya, ikonik memang. Dan ini Lapu-Lapu cukup membahayakan untuk posisi dari Valentina mungkin siapapun nanti yang pakai. Kalau untuk Cloud kayaknya masih bisa kabur lah ya Om ya. Pakai BMI. Bisa, betul. Dan ini dia Fanny. last pick yang kita tunggu-tunggu. Assassinnya keluar, Fanny untuk Kairi muncul. Aduh, ada locker Kaja tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi ya tentunya dengan adanya pick yang sebenarnya ini kuat sih masing-masing untuk timnya ya. Kita ngelihat draftnya Lapu-Lapu di tangan seorang Sanford, cewek juga bawain Cloud-nya di sini. Dan untuk prediksi dari audience tentunya Filipina akan tetap mendukung tim negara mereka sendiri. Iya dong, Indo juga bos. Tapi Indo juga dong. Indo juga masih kuat dengan prediksi dari para teman-teman Sobat Mobile Legends untuk mendukung satu-satunya tim Indonesia. Dan kita akan melihat game pertama, game pembuka, game yang akan membawa siapapun tim yang berhasil dapetin game ini tentunya mental mereka akan lebih diboost lagi buat di game kedua. Oke, dan sebentar lagi kita akan masuk ke dalam in-game. Game pertama di match kedua kawan-kawan. Satukan suara kita mendukung satu-satunya tim Indonesia yang masih tersisa dengan hashtag Tim Indonesia. Ayo langsung di spam hashtag Tim Indonesia. Sembari kita melihat pergerakan yang cukup agresif dari seorang Sanji dan juga Yawi tadi di area midnya. Sabar.
Dan kita harus bersabar. Sabar teman-teman Oh. ya, sabar dulu, Tahan. tenang. Tahan teman-teman, jangan terlalu terbakar semangatnya karena masih bisa disimpan nanti karena ada Best of 5 series ya. Masih panjang Masih perjalanan panjang, kita. tenaganya disimpan dulu dikit-dikit. Ada sedikit kendala yang terjadi teman-teman, jadi harap bersabar. Kita santai-santai dulu aja, kita turunin lagi temponya, kita lemesin dulu. Aduh, Karena kalau misalkan belum mulai aja udah tegang tuh bahaya. iya, Vibes-nya deg-degan tuh, nanti. vibes-nya nanti nggak bagus gitu kan. Waduh. Ngomong-ngomong soal vibes ya, semenjak ada coach Yep di Onyx, entah kenapa anak-anak Onyx tuh terlihat lebih full senyum, Lebih chill gak sih? ya? Lebih kayak ketawa. Karena coach tuh memang jahil gitu loh. Tapi ya itu coach Chef ya kan. Iya, Gak dia ngejailin anak-anaknya. ngejailin. Tapi ya mungkin kalau ketika lagi draft ya dia serius. Buktinya muncul hero-hero yang bagus gitu kan, counter pick yang oke. Bahkan waktu pelepasan atlet MSC ini aja, Onyx itu ketika ada di atas panggung kerjanya coach Chef itu bercanda doang, ketawa-tawa. Yang lainnya duduk tegang kan kayak pengen diinterview takut. Yang coach Chef-nya cuma ketawa. Yap. Iya. Dan draftnya dengan adanya Fanny di sini, yang bisa menghentikan Fanny Kaja. Kaja. Betul. Tapi Kaja ya dengan surprise ini pasti adalah surprise yang pasti. Jadi mungkin ya pemilihan dari Kairi sendiri adalah informasi yang harus bisa diterima lebih banyak. Karena kalau ada Kajanya misal di sisi goldnya ya bisa di mirror mungkin. Pindah Iya, ke iya, iya. XP coba untuk cari poin kill di sana. Ya, oke itu masih masuk juga. Dan sebenarnya untuk ngebait juga ada Kufra gitu kan. Kufra yang bisa dia maju initiate, yang penting ngebuka skillnya. Habis itu dibalikin, Kajanya udah buka tarik, Kairi yang main. Oke, tapi kita sepertinya sudah siap untuk kembali ke dalam in-game-nya. Game yang pertama, Echo versus Onyx di sini. Ya, Nico nggak apa-apa. Katanya itu jadi kekuatannya Sans. Ya, yang penting Sans harus recall. Iya. Ya, Echo. pede banget memang sih, itu nggak salah. Dan orange buff start dari Fanny-nya. Sementara hal yang berbeda daripada Kalrizi ya, tapi di area bawah Sanford dipress oleh seorang Butch. Ini salah satu XP laner favorit aku sih. Ya, dia Yang mana jadi nih? terkuat sekarang. Butch Ya. dong. Oh Butch ya. Iya. Ya tuh sebenarnya jarang kena spotlight tapi selalu bisa stepping up di waktu yang dibutuhkan sama Onyx dan Sanchi. Sama dengan Sans kali ini bakal coba untuk menukar saja damage yang diberikan di area early-nya. Dan Sans gak mau kasih laning yang terlalu bebas ke arah pemain-pemain Echo. Buset, pokingannya sakit banget ini. Sansnya kena 2 damage ya dari Kaja dan juga Pars ya. Dan membahas soal Little Wonder, sekarang kebanyakan mid lane dan roamernya yang kontesnya. Iya betul. Karena memang mahal ya biasanya kalau memang red tree-nya dipakai di Little Wonder dan kelihatan terpantau, terspot. Itu pasti nyebrang tuh junglernya musuh buat ngambil punya kita. Ya buat ngekontes ya. Dan Betul. cewek kali ini masih berfokus ngebawa Cloud. Tentunya butuh beberapa item, butuh pasif juga sebenarnya dari seorang Cloud, Golden Staff dan juga Diamond Hunter Sword biasanya yang akan dikumpulkan terlebih dahulu oleh cewek. Vicky Boy udah ngebuka satu buah Tyrant Revenge masuk ke area turretnya dan di follow up dengan adanya Kairi. Kali ini turretnya memang connect ke arah seorang Benny Cutie, namun ternyata masih bisa ditahan. Masih bisa di backup dengan sangat amat baik, tapi Kairi hampir banget, tipis banget. Ya, tadi hit turretnya udah kelempar soalnya kan. Iya. Jadi dia steel cable jauh ke reset damage-nya doang. So ya udah, it's okay. Ada percobaan rotasi tadi ngelepas turtle, namun turtle-nya kali ini. Ya, turtle yang udah mulai dibawakan melalui rotasinya oleh Iko dan hanya Boots sendiri yang mencoba untuk melakukan kontes, namun ternyata ada 4 pemain dari Eko yang berhasil untuk mendapatkan turtle pertamanya. Oke, purple buff coba untuk diambil kali ini. Untuk retribution harusnya masih ada, namun ditarik Kairi. Masih bisa untuk mendapatkan purple buff-nya dan masih bisa untuk mundur. Keyboy sekarang yang coba dikejar, flicker mau tidak mau harus dibuang. Dan bakal bisa di-reset lagi pastinya untuk keduanya. Itu cukup menakutkan ya, karena dia kena stun Curse of Crow dari seorang Sanji, dari Farsia, dan Kairi selamat untuk yang kedua kalinya. Di posisi yang benar-benar tipis banget darahnya Kairi. Iya. Dan ini harus hati-hati banget sih. Kairi apa? Sabar. Tahan. Ya, oke. Udah saya yang deg-degan loh. Dia yang main, saya yang deg-degan loh. Lihat darahnya sekarat banget. Nggak Oh, mungkin kan ntar kill fit-nya tiba-tiba di atas gitu kan. kaget saya tuh kaget. Oh, Aduh. Dan purple buff buat Onyx ini masih aman ya tadi. Karena begitu melihat Kairi berhasil untuk mendapatkan purple buff-nya dari Keyboy, Sansnya langsung kejagain dulu buat purple buff bagi Onyx. Dan ya ada Fury Hammer buat Kairi jadi main penetration dan Molten Essence. Akhirnya ada ya memang guna kalau buat Lancelot. Iya. Tambahan HP. Lumayan banget Di untuk early dia plus 500. dan untuk itemnya Sans dia langsung ke arah Enchanted Talisman tadi Om ya. Karena dia tahu dia harus bermain early. Oke, tapi ada Divine Judgment menarik dari seorang Sans yang sempat untuk mengcopy
IMU ke arah seorang Yawi di sini. Cukup mengejutkan dan bahkan ada follow up yang begitu cepat dari Cable seorang Kairi, namun Kiboy kali ini bakal coba untuk menahan di area rivernya. Kaltizi mencoba untuk mengharas ke seorang Kiboy, namun masih ada backup yang cukup cepat dari seorang cewek. Oke, masih cukup aman dan Kaltizi ini dia tipe yang bakal ngepok siapapun yang lewat ya. Bahkan tadi Kiboy yang kita tahu adalah roamer itu tetap di poking. Purple buff kali ini yang bakal coba untuk diambil. Kairi udah coba nge-scout tapi kayaknya nggak bakal di dive juga, nggak bakal diambil, terlalu bahaya, resikonya lebih tinggi. Ya, karena ada turtle juga yang bakal spawn sekarang dan Onyx mereka akan mencoba untuk setup. Nah ini dia nih yang bakal kita nantikan, apakah memang setup akan dilakukan oleh Onyx di turtle. Karena Kaltizi dia pede banget, lihat dia hanya sendirian. Dia berani banget untuk langsung ngepok turtle-nya. Yang aku takutin sih memang sebenarnya posisi dari Kairi ya, karena stoppernya lumayan banyak nih dari Eko, ada stun. Tapi masuk kali ini Kiboy-nya ke area depannya, tidak ada connect dan bahkan Kaltizi tumbang di tangan seorang Kairi. Berhasil untuk mendapatkan turtle tentunya 1-1 sejauh ini. Sementara teamfight bakal coba dipaksa, masih ada steel cable dari seorang Kairi, namun Sanford yang sempat dipeluk oleh seorang Boots kali ini. Dan di sisi depannya Kiboy masih 1v1 dengan seorang Sanji. Satu turtle bisa dikuasai oleh Onyx dan tadi terlalu tanky ya kalau emang dia mau ngejar ke arah Sanford. Agak lumayan bahaya dan setupnya rapi banget tadi Om. Akhirnya Rednya connect gitu. Yap, dan kita akan lihat dari instant replaynya sekarang bagaimana Kairi masuk dari sisi belakang. Terknock up, kena Tyrant Rage, langsung masuk ke Cutthroat. Hilang. Itu cepet banget juga. Dan gak sempat untuk bereaksi ya. Tapi perlawanan dari tim Eko sendiri, Sanford-nya yang sangat strong. Ya. Udah ada grab-grabnya naik ke atas, dia masih bisa dibawa ternyata untuk ke turret dia. Dan pergerakan dari XP kali ini masih cukup pasif tentunya karena Boots akan melakukan pemotongan di area bawah. Sembari dia melihat memang pergerakan dari Sanford yang tadi harus nge-recall. Sebentar di area atasnya, Benny QT sudah mulai difokuskan oleh Eko Philippines. Yawi dan juga Sanji sepertinya mengetahui ada pergerakan dari pemain-pemain Onyx kali ini. Namun apakah dari Sans coba untuk mengcopy ke arah seorang Yawi kali, tarik dengan satu body fan judgment, ceweknya memang hilang. Tapi Kiboy dan juga Sans kali ini langsung mengambil langkah 1000 untuk kabur dari kejaran pemain-pemain Eko Filipin. Miskalkulasi sepertinya mungkin yang dihitung hanya ada 2 di sana ya, Kaja dan Kari. Ternyata ada Parsha juga yang ready untuk ngasih follow up dan ceweknya tidak terselamatkan lagi. Bahkan udah pakai flicker loh tadi Kiboy sama Sans buat nge-save tadi Om. Terus tiba-tiba tapi memang damage terlalu besar juga tadi. Jadi karena belum adanya item defense yang dimiliki oleh pemain-pemain Onyx sendiri. Iya, sementara Boots masih 1v1 di area atas juga. Kairi sempat tertahan dengan adanya lagi-lagi stun dari seorang Sanji. Tapi Kairi mencoba untuk kabur namun ternyata tidak bisa lari dari kejaran seorang Benny Cutie. Dan pemain-pemain dari Onyx mereka pukul mundur, dipaksa teamfightnya di area atas. Kali ini 4 pemain dari Eko Filipin sudah mulai terlihat menutup kesempatan celah yang begitu banyak sebenarnya untuk cewek mendapatkan farmingannya. Dan bahkan kita ngeliat juga itu last hit dari Benny Cutie, benar-benar yang ngebuat tentunya Kairi nggak bisa selamat. Ya dan turtle-nya harus dilepas, udah nggak bisa lagi di fight. Kairinya tadi tumbang dan ya 2 kali turtle diamankan oleh Eko. Untuk goldnya sekarang berbeda 1000 nih Om. Ya tapi gak terlalu jauh-jauh banget sih untuk goldnya. Dan mungkin ini agak sedikit rugi ya Onyx, apalagi mereka punya Fanny. Dan Fanny-nya berulang kali ketika lagi pengen dapetin kill, ini bisa ditahan ternyata. Iya, dan sebenarnya memang cukup berani juga mengambil Fanny di posisi yang kita tahu ada Kaja di tangan seorang Yawi. Dan sekarang kalau ngelihat memang inisiasi lagi yang dibuka oleh seorang Yawi. Kiboy namun yang tertangkap, namun Kiboy masih cukup tanky. Cutthroat connect ke arah seorang Benny Cutie. Namun Benny Cutie bakal coba dipotong oleh seorang Boots. Kaltizi mencoba untuk membackup namun Boots terjebak di 3 pemain dari pemain-pemain Eko. Tidak mau terlalu over ke arah seorang Boots. Tapi mereka mencoba untuk mengejar ke arah target yang lebih squeezy yaitu seorang Sans. Dan Kiboy harus mundur untuk menyelamatkan seorang Sans, namun ternyata agak sedikit terlambat karena terkena Federal Strike dari seorang Sanji. Yep. Yang ngeri dari Eko ya tadi, kalau kita lihat tim fight mereka, Sanford masih ada di bawah. Mereka gak lengkap tadi dan ternyata mereka bisa mukul mundur pemain-pemain Onyx, bahkan Sans harus tumbang. Ya, menjadi korban pastinya dan sebenarnya udah bagus tadi, komit banget dari Onyx. Bahkan Kairi kita tahu langsung masuk, Cutthroat dia ngurangin darah, di belakangnya ada Boots juga yang ngejepit. Tapi yang jadi masalah tadi bisa dihindarin, flicker semua kan, flicker dan akhirnya nggak ada efek apapun dari potongannya Boots di belakang. Punishmentnya malah ke arah Sans. Iya. Dan ngelihat ya dari Yawi yang sekarang udah mulai bisa narik siapa aja. Dan posisi dari Kiboy sekarang kayaknya harus mulai respect dengan physical damage yang dimiliki sama Eko. Karena kalau Yawi pun narik ke arah seorang Kiboy tapi bisa langsung ditumbangin dengan adanya pasif dari seorang Kari juga. Ini tank-tank killer yang mungkin bisa dibilang bakal ngegendong gamenya buat Eko sih bahaya banget buat Onyx.
Karena posisinya mereka nggak akan punya satu tank yang benar-benar bisa nahan damage di depan. Kecuali ada Boots yang join teamfight. Ya, Itu pun Boots bisa rontok sama Kari. Iya ya. Nggak apa-apa, pancing dimakan aja salah satu. Siapapun itu, entah Boots, entah itu Keyboy. Yang penting Kairinya ini bisa masuk dengan bebas. Iya. Karena pertukarannya memang harus seperti itu. Gak ada yang ditarik, Kairi gak bakal bisa masuk. Itu udah jelas. Nah kalau ada satu yang ditarik, untuk diselamatinnya tuh masih ada chance. Daripada Kairi yang kena tarik, gak bakal bisa diselamatin takutnya. Nah, dan 2 turret sudah diamankan oleh Eko Filipin kali ini. Sementara Lord sudah mulai di-poke. Lord di menit yang ke-9. Lord yang pertama. Lord yang masih bisa harusnya untuk di-secure oleh siapapun dari kedua belah tim kali ini. Tapi Yawi konsil langsung menarik ke arah seorang Suns yang lagi sendirian ternyata. Dan bahkan flicker yang begitu baik dari seorang Yawi. 4 melawan 5 kali ini Kairi mencoba untuk mendapatkan trade-nya. Namun ternyata agak sedikit sulit karena Sanford juga udah mulai meninggalkan laning bawahnya. Tapi Yawi gak punya Divine Judgment, langsung dipanis begitu saja. Boots masuk ke area depan dengan satu buah split-split. Belum tahu mau nge-grab ke arah siapa. Tapi satu buah Feather Aspect dibuka oleh seorang Sanji. Lebih men-secure posisi dari pemain-pemain Onyx untuk gak bisa melakukan kontes. Tapi tentunya Lord masih bisa ditahan kali ini. Cewek masuk. Kairi. Blazing duet ke arah belakang dan Kairi berhasil untuk mendapatkan Lordnya. Sementara di sisi lain Benny QT mencoba untuk mendapatkan trade ke arah Keyboy. Cewek terjebak. Tentunya tidak bisa mundur dengan satu buah Battle Mirror Image karena sudah dipakai untuk escape. Pemain-pemain dari Onyx berhasil untuk mendapatkan satu Lord tapi harus kehilangan 3 pemain. Iya, ya dapetin satu Lord yang lumayan mahal karena kali ini spawn Lordnya juga kebetulan bisa bareng ya dengan teman-teman yang lain. Namun Purple Buff seperti harus direlakan. Mau nggak mau nih Fanny dari Kairinya harus main split dulu sebentar Om. Iya, setuju. Apalagi dengan Lord yang sudah berjalan dengan super minion yang bisa diantarkan juga. Dan tadi Benny QT, momen dia selalu kita melihat ya. Marksman bermain sebagai Benny gitu loh. Iya, Dia iya, muncul terakhir, pahlawan, penyelamat buat Eko tadi. Dapetin 2 tadi. Nge-flank juga kan. Nge-flank bagus dia, banget. betul. Gak kedetek sama sekali. Dan ya ini keuntungan untuk Onyx sebenarnya. Karena dari Lordnya yang spawn ini berbarengan dengan pemain-pemain mereka juga yang sudah respawn. Iya, dan Lordnya harusnya masih bisa ditahan Lord pertama tapi Keyboy sudah memberikan setidaknya sedikit peringatan dan harusnya masih bisa diamankan si Purple-nya untuk seorang Kaltizi. Oke. Untuk bottom lane Kairi bertemu dengan Kalti dan ya ini cuma temu kangen aja sih. Karena dua-duanya nggak susah banget untuk nge-kill. Iya. Escape-nya dua-duanya Punya. banyak gitu kan. Ya, Apalagi benar. defense item ya dari Kalti. Dan landingnya sih yang bakal dikontrol sama pemain-pemain dari Eko. Boots hanya di spam saja di area atas dan River Fighter dari Sanford udah kebuka untuk lari dari kejaran seorang Keyboy. Namun terkena stun sedikit dari Keyboy, kali ini Boots menahan di area depan. Masih ada Feather Aspect dari seorang Sanji. Dipaksa untuk mengeluarkan split-split terlebih dahulu dari seorang Boots. Dan Onyx, mereka pressure yang diberikan sama Onyx ini ditahan habis-habisan sama Eko. Karena mereka tahu mereka masih leading juga dari bahkan segi net worth. Gak ada turret yang bisa didapatkan juga sama Onyx dari semenjak lot yang pertama. Tapi Wind of Nature di tangan cewek untuk respect dengan damage yang dimiliki oleh Benny QT. Ya, Smith-nya bisa didapetin, nggak ada Divine Judgment, mungkin menjadi source yang penting banget, informasi yang mahal banget. Eko pun disiplin, dia nggak, oke kita nggak punya Divine Judgment, kita sabar dulu, kasih aja dulu tengahnya daripada di defense akhirnya pecah-pecah juga. Iya, dan jadi hitungannya Onyx yang harus mulai ngebait si Divine Judgment yang dimiliki sama Yawi. Dan mungkin itu tugas dari seorang Keyboy. Dia udah punya Immortal, tapi harus berhati-hati karena Yawi ini nggak pilih siapapun yang mau ditarik sih sebenarnya. Mungkin dari Sun sendiri hitungannya unlucky karena dia memang sendirian dan nggak memprediksi bahwa Yawi akan bermain dengan sebegitu agresifnya. Oke, Retribution. Purple-nya. Diambil Kairi. Iya. Yap. Dia keunggulan kecil sebenarnya. Tapi dengan penggunaan sama-sama Retribution berarti untuk Lord yang kedua ini akan menjadi adu konsisten siapa yang bisa men-zoning out lawannya. Dan positioning dari pemain Onyx sudah lebih siap dibandingkan dengan Eko. Dia mulai menguasai lini bawah juga dan konsil bahkan sudah digunakan masuk kali ini Sans dengan Divine Judgment curian. Follow up damage yang cukup, shutdown Sanford hilang. Keyboy juga masih langsung ditarik kali ini dari bagian belakang Sanjinya. Free hit banget dengan Vitra Strike masih bisa mundur, Sans masih selamat. Tapi masih ada Winter coba untuk bertahan terus ya bis dan bisa untuk ditumbangkan, Sans harus hilang. Tapi Kaltizi terjebak di area depan kali ini mencoba untuk menculik satu pemain namun dia harus menjadi trade. 2 pemain hilang kali ini, Sans memang tumbang. Tapi setidaknya cewek datang dan menggunakan Blazing Duetnya di waktu yang tepat. Karena kalau dia nggak Blazing Duet ke belakang, itu pasti posisi dari pemain Onyx. Dua-duanya bakal hilang. Karena Benny itu udah siap banget sebenarnya untuk ketika immortality dari seorang Keyboy itu pecah, dia mau coba haras. Tapi karena dia tahu Kaltizi mau motong,
dia bakal coba untuk menjaga posisinya di belakang karena ada posisi dari seorang cewek juga. Wow, dan sejauh ini kita akan melihat instant replay terlebih dahulu. Ya, ini dari instant replay di mana ada 2 defense judgment ya. Dibuka oleh Suns tadi pertama kali dan berhasil untuk menemukan Sanford dengan instant. Dan itu yang membuat Echo mereka gak punya lini depan. Namun memang ada Kartizi. Tapi Kartizi pun tumbang ketika Kairi bisa datang. Jadi follow up damage yang dijalankan oleh Onyx tadi. Itu berjalan dengan mulus sesuai dengan rencana mereka. Lumayan deg-degan sih sebenarnya. Dan Lord kali ini berhasil untuk diamankan oleh Onyx. Dan Echo mereka sekarang berada di posisi yang lumayan tertekan. Dengan lagi-lagi karena mereka cuma nungguin 1 buah divine judgment dari Yaoi. Dan cuma Kiboy. Masalahnya tadi Kiboy masih punya immortality, masih bisa mundur. Tapi kalau keculik lagi sekarang, kemungkinan ya seperti yang Lim bilang, ini harus ada trade setidaknya dari Onyx. Mereka bisa hilang Kiboy, mereka harus dapetin trade entah itu mungkin ke arah Sanji atau ke arah Yaoi-nya sendiri. Mungkin yang jadi masalah utama ya untuk Echo sendiri, Suns ini bisa ngambil defense judgment. Dan itu bisa jadi inisiator juga. Iya. Itu yang harus dipikirin. Tapi masalahnya siapa yang mulai duluan? Karena kelihatan follow up-nya kalau agak sedikit kecepatan pun agak sedikit sayang kalau dari Onyx sendiri ya. Mereka harus benar-benar memperhitungkan kapan Kairi ini masuk. Tapi ternyata di Winter Tranchen oleh seorang Suns gak punya 1 buah divine judgment dan flicker bahkan digunakan oleh seorang Yaoi. Namun Lord yang akan langsung di-clear dengan cukup cepat oleh Iko. Sementara dari Onyx, mereka mencoba untuk memberikan fight pressure di area mid-nya. Namun ternyata Suns sempat nge-copy ke arah River Fighter. Kartizi coba untuk menghalau dengan 1 buah Thorn Rose, tapi ternyata Flicker maju. Boots mencoba untuk mengejar ke arah seorang Kartizi. Dan bahkan langsung di-grab-grab begitu saja Kartizinya hilang. Namun ada Sanford di depan mata, kali ini cewek pun mulai datang untuk memberikan backup. Dan 1 pemain berhasil diculik oleh Onyx. Gila, Suns ngedodge Divine Judgment dengan Winter. Dia ngebuang search besar banget. Flicker, Divine Judgment bahkan kali ini masuk mungkin dari Kiboy. Masih menunggu timing yang tepat. Fokus terhadap objektif dan lebih memilih untuk mundur. 1 tarikan berhasil, Boots bakal menjadi korban. Ya. Wow. Ini waktunya untuk Onyx mereka harus melakukan reset. Mereka sudah nge-push sedemikian lama. Mereka jangan terlalu overstay di depan base dari Echo. Dan ya dengan tumbangnya Boots juga ada waktu untuk reset sambil menunggu Boots untuk kembali respawn. Dan dari in-game equipmentnya sekarang Wind of Nature ada di Karya. Jadi ini adalah duel dari kedua marksman kita. Dan item dari cewek jadi cukup cepat sekarang. Full item sudah dipegang oleh dia. Dan ini pertanda memang dari Onyx mereka udah punya damage yang sangat-sangat cukup sekali. Tapi mereka nggak boleh kecolongan. Ingat ada Divine Judgment yang dipegang oleh Yaoi. Dan yang kedua adalah sudah adanya fleeting time yang membuat Divine Judgment-nya. Ini kalkulasi waktunya harus bisa dihitung oleh Onyx karena lebih cepat lagi. Iya, tapi kali ini sepertinya Eko mereka bakal coba untuk mencari pemain-pemain dari Onyx. Konsil memang sudah dibuka namun nggak bisa ngedapetin siapapun. Sementara Boots bakal coba untuk buka vision terlebih dahulu, buka map untuk memberikan informasi ke arah pemain-pemain dari Onyx. Lord yang ketiga ini yang harus bisa dikontes oleh kedua belah tim. Dan bahkan Onyx mereka punya keunggulan karena mereka udah pecahin turret base di area atas. Jadi seharusnya dengan pressure yang bisa dilakukan juga oleh Kairi dengan splitnya di area atas ini kemungkinan besar masih bisa dilakukan oleh Onyx. Tapi sudah lihat Lordnya setengah HP kali ini, setengah bar. Dan Kiboy berada di garda depan kali ini bakal coba ditarik karena dia harus buka 1 buah Divine Judgment-nya biar Kairi bisa masuk kali ini. Dengan 1 buah Federal Strike tapi Sanford sudah mulai dipeluk oleh seorang Boots. Cewek mencoba untuk membantu tapi di sisi lain Yaoi dan juga pemain-pemain dari Onyx lainnya mereka mau coba untuk paksain divide-nya. Onyx berhasil dapetin Lord-nya tapi Boots di sisi belakang bakal coba diharas begitu saja. Benny Cutie hilang di tangan seorang Suns. Boots-nya nggak tumbang dan bahkan 3 pemain dari Echo Filipina yang hilang begitu saja. Onyx mereka berhasil untuk mendapatkan momentum dan teamfight yang begitu gila sih untuk Onyx. Karena mau nggak mau mereka harus maksain Divine Judgment keluar, Boots-nya nahan di area depan. Oke, Onyx mulai mendominasi kali ini menyisakan 2 member saja. 1 lagi yang bisa ditumbangkan menyisakan Sanji sendiri. Base-nya mulai terbuka dan fokus untuk objektif. Game pertama dimenangkan oleh Onyx. 1-0 diamankan. Team fight yang begitu disiplin. Mereka tahu Yaoi punya Divine Judgment yang bisa balikin keadaan untuk Echo. Meskipun Lord-nya tadi udah setengah bar, tapi mereka prioritasin biar space dari seorang Kairi ini masuk dulu. Yap. Dan yang ngasih badan Kiboy kan tadi. Iya, Kiboy itu sengaja di depan. Ayo tarik aku. Dikasih tadi Divine Judgment dibuka Kairi. Dari belakang juga langsung datang. Dan Lordnya tadi yang dikontes, Kartizi langsung, wow ini belakang Queen lagi goyang, mau gak mau. Dia ngelepasin Lordnya, nge-backupin yang di belakang juga.
Dan tadi waktu Benny QT sudah ikut join team fight-nya, dengan tanpa kehadiran Sunford, ini dia sih, Sunford sebenarnya jadi kuncinya juga. Sunford tumbang tadi, Karena kena glue dia kena grab duluan sama Yap. Boots. Dan itu dicicil sama cewek di basic dari attack cewek doang. ya. Cuma di basic attack tadi dengan tumbangnya Sunford, gak ada lagi yang mengacak-acak dengan Bravos Fighter. Ya. Setuju sih sebenarnya. Momen XP lane ini penting. Boots juga sama, karena Boots yang selalu buka tanpa ragu, seakan-akan kayak kasih badan dia gitu kan. Kayak Ya. ya udah lu mau tarik silahkan. Iya. Tapi ketika emang dia tarik, disitulah Onyx yang bakal megang kendali justru. Ya, kelihatan sebenarnya Kiboy komunikasinya sama Boots bener-bener bagus banget sebenarnya mid to the late game mereka ya. Apalagi Kiboy ketika dia tahu dia harus ngorbanin nyawanya untuk pecahin satu momentum yang penting untuk Eko, Boots ada di sana untuk nge-cover. Karena Ya. posisi immortality pecah, Kiboy harus mundur. Ya. Nah, yang nahan di depannya ini ada Boots. Ya padahal dari early game-nya memang Onyx lumayan ya, ke pressure tadi Onyx-nya di awal-awal. Deg-degan itu. Iya, tapi mereka berhasil untuk dapetin momen demi momen. Sepelan mereka ngebongkar pertahanan dari Eko. Dan ketemu ternyata Sunford-nya. Iya, Begitu iya. diculik 2 kali tadi kan, momen yang di bottom dan juga yang di lord tadi. Ya, itu adalah kuncinya teman-teman ya. Tapi tetap sumpah gila Sans. Wah itu ngedodge Gak paham lagi. Divine Judgment pakai Winter ya. Masalahnya itu flicker om. Dia lagi flicker udah mau narik. Detik gitu. Iya. Waduh. Siapa yang tahu bakal flicker? Iya, siapa Tapi yang tahu? MVP jatuh ke tangan Kairi. Yang dimana memang Vania nggak terlalu agresif banget sebenarnya. Apalagi dia tahu ketika satu momen dia tumbang ya. Dengan adanya stun dari seorang Sanji tadi, dia udah mulai respect. Dia udah mulai coba untuk ngambil map control juga, laningnya dibersihin dulu dengan potensi sebenarnya split push yang bisa dilakukan sama Kairi. Tapi Malefic Roar dan bahkan dibikin ke arah Hunter Strike untuk penetration. Dan kita akan langsung melihat dulu untuk highlightnya tadi. So, game kita di awal-awal di mana memang permainan dari Suns yang bisa mengcopy ya dengan IM-nya ambil skill dari Kaja, Divine Judgment yang selalu bisa terculik juga. Dan perebutan dari Turtle-nya 2-1 di sini dari Eko-nya nggak terlalu rugi banget. Namun curian-curian sih yang bisa diambil oleh Kairi tadi. Curian dia dan juga dengan Retribution. Tadi pertanyaannya apakah memang bisa adu retri berhadapan KRTC? Sangat-sangat bisa. Adalah jawaban yang sudah dipertontonkan tadi oleh Onyx sendiri. Iya. Dan ini dia mungkin untuk fight yang terlalu panjang dan lama ya tadi overstay di depan base dari Eko. Namun team fight inilah yang sangat menentukan sekali. Ketika Sunford kena grab di basic attack oleh cewek dan ada Suns dengan efek Terrify, KRTC mau gak mau dia ngelepas pegangan dia dan langsung terkena knock up juga sekalian. Iya. Kepecah itu sebenarnya Iya. fokusnya. Karena posisinya dari Benny QT juga diharas sama Suns. Suns itu coba nabain di depannya tuh ada Yawi sama seorang Benny QT sih. Ya gila Suns ya. Gila Sans. Semuanya suruh dia deh. Siap, iya, Suruh iya. inisiasi, Suruh suruh ngasih mancing, damage. suruh ngasih damage. Tapi solo Altem sebenarnya udah respect om. Udah WON karinya tuh. Gak ada yang salah sebenarnya dari Eko, cuma memang Onyx lebih pintar aja mainnya untuk ngemancing resource skill yang dimiliki Keputusannya sama ya. Eko. Iya, decision makingnya sih. Yep. Dan dari item build-nya juga Benny QT dia punya silence rope. Jadi dia juga cukup respect ya dengan magic damage-nya. Cuman dari awal kita bisa melihat bahwa dua tim ini memang cukup sama lah gameplay mereka juga. Dan dari skornya juga 10-10. Jadi mereka saling balas-membalas satu sama lain. Begitu banyak Radiant Armor yang dibayar, ada Sunford, Yawi juga, ada Fleeting Time. Dari Onyx, kalau mau kita lihat item dari cewek juga yang cepet jadi ya tadi ceweknya dibandingkan dengan Benny QT. Sedangkan Kairi-nya dengan Master Assassin yang dibawakan tadi ternyata berhasil untuk langsung menembus pertahanan Sunford. Dan Kiboy ini pancingan banget buat Kiboy-nya. Antiquiras, Athena Shield, dan juga ada Immortal yang dimana kita tahu kalau ditarik Immortalnya pecah ya gak apa-apa, dia masih akan ada di tempat sana. Dan Suns, penyelamatan dari Winter tadi sih yang membuat kita wow, kok tahu kalau dia mau diincer gitu loh. Gila sih itu. Gimana cara tahunya orang mau flicker ke dia? Iya mau ke dia gitu loh. Kalau ditarik udah kelihatan oke lah. Tapi itu flicker kan. Ya Langsung. itu dia. Iya langsung jadi patung tadi, Itu oke. dia, gila Suns ya. Gila Suns. Mau asis ya jadi wingman juga. Boots dengan glue dia yang berhasil untuk menzoning out, menangkap, mengacak-acak ketika ada tim fight besar yang terjadi. Jadi menurutku glue juga faktor penting tadi untuk Onyx. Mereka tetap bisa sustain ketika melakukan team fight. Dan memang Sanji di sini dengan Parsyanya dia masih pemberi damage yang terbesar. Tapi bukan damage yang diincar, adalah kemenangan yang diincar. Dan ya cewek, lumayan free farm ternyata dia. Iya. Ya. Dia cukup free farming dan tadi terakhir ya kalau misalkan kelihatan, tadi nggak kelihatan soalnya. Abis WON dia ganti rose gold om. Itu cepet banget sih ya. Dan Lumayan free farm ternyata dia. Iya.
Ya. Dia cukup free farming dan tadi terakhir ya kalau misalkan kelihatan tadi nggak kelihatan soalnya. Abis WON dia ganti Rose Gold Om, itu cepet banget sih ya dan langsung makanya tadi gue pikir Athena Shield nih nyala bukan Rose Gold ternyata tadi kan item terakhirnya. Wah Onyx sih udah ngasih satu langkah dia di depan nih kawan-kawan. Jadi jangan lupa kita harus bersatu, lupakan dulu tim favorit kalian siapa karena tersisa satu tim Indonesia kali ini perwakilan di MSC. Jadi tolong didukung dengan hashtag tim Indonesia. Teman-teman, karena 1-0 udah di tangan dari Onyx. Ini awal yang baik loh untuk Onyx sendiri. Betul. Dan padahal kita ngeliat juga sebenarnya Eko punya peluang yang besar, tapi strategi ternyata yang akan mematahkan semua dari draft. Kita udah ngeliat ya kan dari hero power yang dimiliki sama Eko juga. Tapi ingat ini best of 5 series, jadi masih ada kesempatan untuk Eko dan Onyx. Mereka nggak boleh getar, mereka nggak boleh anggapannya lepasin semua yang mereka mungkin udah kelihatan ya di game pertama. Ya. Tapi harus lebih mematapkan lagi nanti di game keduanya. Nah ini strateginya. nih, kalau aku jadi Eko nih pasti lumayan overthinking sekarang. Wow, mereka punya Fanny. Kita udah nge-ban ke Hayabusa dan juga Fredrin. Tapi mereka lupa ini masih ada Fanny. Dan Fanny bisa menjadi ya faktor ban nanti di game yang kedua. Kalau aku jadi Eko, aku lebih overthinking Om. Kenapa? Karena semua lawanku itu nge-ban Lancelot. Onyx lepas, aku dapat pakai, tapi aku kalah. Itu aku akan overthinking. Ya, tapi ya sama kan. Yawi dengan Kaja. Bisa dikasih hero powernya juga ya. Iya, kemarin waktu kita bahas yang dari Fireflux ya, Kajanya dia kan nggak terlalu, masih bisa di dodge juga. Entah kalau jadi Chow nanti gimana gitu loh. Oke, menarik. Tapi kalau menurut gua Lancelot dari Kaltisi, kalau seandainya lepas masih dipakai Om. Masih tetap. Karena tadi performanya sih walaupun kalah ya, walaupun gamenya kalah, tapi yang gue lihat dia udah melakukan tugasnya dengan baik. Setuju sih, apalagi di Lord yang terakhir ya. Dia itu udah nahan sedemikian rupa, dia ngedelay dulu nih, dia belum mukul Lordnya karena tahu di depannya dia masih banyak pemain-pemain dari Onyx. Dan ternyata lini belakangnya tumbang pertama kan, Sunfordnya tumbang mau gak mau. Lumayan ke distract dia tadi, jadi baru akhirnya Lordnya diambil alih. Sampai ke up ya sama Lord ya. Iya, semuanya tahu tugasnya masing-masing. Nah bener, dan ya Lancelotnya menurutku bagus-bagus aja tadi. Ya, sebenarnya makanya aku bilang semuanya gak ada yang salah dari Eko. Betul, semuanya Cuma bagus. memang decision making yang dilakukan sama Onyx dan gimana caranya mereka ngebait resource skill yang dimiliki sama Onyx sama Eko itu yang penting sebenarnya. Ya kalau bisa dibilang ya Suns yang meng-outplay sih itu mahal banget tadi tuh Winter mahal. Iya, karena source-nya banyak Om. Kalau tarikannya doang oke lah. Ya flicker defense judgment. tarik, nah. Dan tadi terus semua kepancing untuk buy one get one ya. Fight. Expose juga posisi semuanya Om. Makanya dan jujur tadi gue baru pertama kali yang ngeliat Suns mati sebanyak itu ya. Cuman tapi ya semuanya ada bayarannya lah. Di awal mungkin dia ada beberapa miss yang terjadi gitu kan. Kalau di awal itu Sunsnya mungkin nge-bait terus tiba-tiba ditarik kan, di konsil, di flicker ditarik tuh. Ya harus komit. Nah begitu di komit yang itu belajar nih, oh ini aku Winter ini. Ayo lagi. Itemnya adaptif banget ya. Dengan ECT Talisman, Lightning Truncheon, Winter. Jadi burst damage-nya ngandelin Lightning Truncheon doang. Yang biasanya kan di combo Clock of Destiny. Iya, gak ada Clock of Destiny. Ya, di sini nggak pakai karena dia lihat kondisinya nggak memungkinkan. Mau Clock of Destiny juga hilang tuh kalau ditarik. Iya, mendingan ya udah dia ambil burst aja dari efek Lightning-nya. Habis itu Winter, penyelamatan diri itu nomor 1. Iya benar. Dan karena posisinya kalau dia tumbang pun Eko bisa bakalan banget bisa nabrak balik untuk bisa dapetin momentum snowballing. Benar. Tapi ya 1-0 sudah di tangan dari tim Onyx Esports dan game kedua tentunya sebentar lagi akan kita lihat teman-teman. Dan seperti apa draft yang akan dibawakan. Kalau ngelihat sebenarnya Onyx mereka lepas banyak banget sebenarnya hero power untuk Eko ya. Kajal, Lancelot, bahkan Kari dari Benny Cutie. Tapi seakan-akan setup team fight yang dibawakan sama Onyx ini lebih kelihatannya disiplin aja. Mereka jadi tahu apa yang harus mereka lakukan, siapa yang harus mengcover siapa. Dan yang aku suka dari Onyx di game pertama adalah cewek juga yang tahu posisi dan timing dia harus masuk dengan Blazing Duet. Farmingnya juga bagus di awal. Ya walaupun ya lawannya Kari lah ya, nggak bisa press di lane gitu kan sama-sama farming. Tapi ketika ada inisiasi atau ada rotasi dari lawan atau temannya, dia adaptif gitu. Dia responsif maksudnya. Dia bisa jadi bait di depan walaupun sekali tadi gagal sempat kecolongan ya. Tapi nextnya tuh dia tahu oke, berarti udah nggak bisa gua nih di depan, langsung dimakan tumbang. Dia di belakang tahu timing. Wah, rapi banget sih Onyx di game 1. Tapi ya di game pertama juga kita nggak melihat ada Novaria. Satu hero yang bisa mencicil ya kan, pelan tiba-tiba udah team fight. Iya, team fight. Pelan. Novaria gak ada tadi. Di game 2 kali Om ya. Sama sekali. Game 2. Kalau game 2 ngelihat dari Eko ya, Eko harus ngamanin Valentina. Eko ambil Valen, Ben atau pick? Ambil gak sih? Ambil. Si Valentina mahal loh sekarang. Berarti Sanji punya tugas.
Oke, menarik. Ntar kita akan langsung lihat saja nih seperti apa draftnya di game kedua. Dan penentuannya juga bukan di draft doang Om, karena first pick, second picknya juga kan ngaruh ya. Betul. Tadi kondisinya berarti yang first picknya Eko ya, karena dia first pick Lancelot, second picknya Onyx. Nah kalau tukeran nih bisa beda lagi skenario. Sangat beda skenario-nya. Kalau Lancelot lepas, ini bisa jadi masih tetap dilepas juga. Gak perlu diambil nanti buat Lancelot, karena mereka udah nemuin kunci untuk mengalahkan Lancelot. Main sabar. Jangan Main terpancing dengan Lancelot. Iya. Gak perlu ngejar buang source skill di Lancelot karena punya Taunt capek Cross. kayaknya. Capek, di puncture Taunt Cross, Phantom Execute, bisa dibalikin semuanya. Jadi dia tetap main sabar aja dan ini salah satu jawabannya tadi memang Kufra juga yang diambil tadi. Bouncing ball-nya kan mengganggu nih. Jadi gak terlalu leluasa Kartisi. Oke, menarik ya. Udah dipersiapkan juga pasti. Dan selalu dengan adanya coach Yep, pasti aja ada lihat tuh Suns disegin mulu loh. Itu mungkin yang dia kesel gak bisa lawan, dia lawannya di lane of down gak sih ke musuhnya. Iya, Mau ini nggak mau kan dia nggak bisa lawan coach Yep, lihat. bonding ya. Bonding Iya. dari tim Onyx sudah mulai kita lihat juga sebenarnya. Gimana caranya Coach Shep benar-benar menggandeng semua pemain-pemain dari Onyx. Dan Eko, ini kalau misalnya game kedua 2-0, Wah, apakah Kita belum lihat sejarah terukir ya, sejarah baru loh. Iya kan hitungannya? Pertama kali kan tim Indonesia bisa numbangin Eko Filipina nih. Iya, mesti Semenjak M Series kemarin. 2 kali lagi berarti ya. Iya. 3-0 kalau emang mau straight push. Tapi jarang lihat Eko terdesak nggak sih Om? Iya sih, mereka kadang-kadang Eko malah tim yang suka snowball dari early loh. Dari Iya. early phase-nya itulah. Karena mereka iya. mainnya agresif kan. Ya itu kenapa Lim bilang kan jarang nih kita lihat nih Eko kalah nih. Ya kan memang kalah early-nya jarang. Cuman ya tadi dominasi banget dari Onyx ya di late game-nya, apalagi eksekusi mereka ini adalah fokus di satu hero. Kalau sampai mereka kesebar tadi itu pasti bisa kalah juga mereka. Iya, Cuman karena memang fokusnya dari cutthroat yang pas semuanya itu mengarah ke satu pemain ya udah, bahkan lapu-lapu yang tebal seperti itu aja hilang ya. Iya, yang Hilang. penting semuanya satu target, satu target. tujuan ya. Ya. Dan oke, kita melihat draft di game kedua nanti. Sebenarnya memang potensi hero yang muncul ataupun yang di ban itu lumayan banyak ya. Tapi pastinya nih, second pick atau first pick, dua-duanya udah pasti punya template yang udah disiapin. Tapi Ya. kalau ngomong-ngomong soal responsif dari game pertama Om, kira-kira ada nggak yang harus di ban nih Om, untuk Onyx? Untuk Onyx, kalau template game pertama paling deket ya nggak ada sih ya. Tetap Masih sama berarti? Sama ya, menurutku masih tetap sama lah. Karena mereka bisa nanganin kan, selama mereka menang ya mereka nggak perlu ganti apapun juga. Malah aku ngelihatnya Eko yang harus lumayan Betul. ganti banding mereka sih, banding ketiganya. Karena dari Eko tadi ya Hayabusa mungkin yang dilepas gitu. Iya. Daripada mereka ngelawan Fanny ya kan, Hayabusa masih bisa ditarik. Itu biasanya pemikiran sebelum dikalahkan Haya. Iya, begitu Hayanya dikalahin. Kayaknya kita salah deh. Kayaknya mendingan Kita lawan ban. Fanny deh katanya. Itu alasan kenapa ada best of 5 ya. Iya, Untuk tapi nyoba di game emang pertama. begitu biasanya. Emang begitu. Wah, Fanny-nya parah nih, kayaknya mendingan kita kasih Hayabusa deh. Oke. Kasih Hayabusa diambil. Terus Terus kalah. saya dua-dua. menang. Game 3 pasti ngomong, kayaknya mending lawan Fanny. Iya mendingan ditambahin deh banding slotnya. Ya, mending kita ban Fanny sama Haya aja, biarin kita lepas yang lain katanya. Ya atau kalau enggak ya main kayak gitu, kasih aja Fredrin-nya. Fredrin ya. Lepas Fredrin, ban Assassin. Karena Assassin powernya kayak gitu. Iya, cukup setuju. Tapi kalau ngomongin soal Assassin, gimana dengan Link Om? Link juga masih bagus-bagus aja. Tapi jarang banget muncul kalau Karena main. gini, kalau Link, jungle-nya kita tuh biasanya sering banget dikunjungin ini tamu-tamu gak diundang gitu loh. Oh gitu, invasi. Ada invasi ya, kadang tamu-tamu gak diundang gedor-gedor. Ini siapa? Gak cuma satu loh biasanya. Oke. 2-3 mid laner Punten. Romer ikut juga ke sana. Permisi, ini ada Link ya di sini ya. Kadang XP lane juga Om, kalau dia motong dia jalan di situ Om. Dia Kadang. ikut juga, makanya itu bahayanya Link. Dan tiap kali kita ngelihat Onyx main pakai Link, itu kayaknya sampai late game dulu. Baru dia nyala. Iya, dia harus dikasih space dulu gitu Dia kan. bahkan dia rela loh, dia jalan kaki, gak ada purple buff, udah hilang terus-terusan. Iya, Baru bisa balik. Oke. Makanya lebih efektif yang jungle masih lumayan cepat lah ya. Ya lumayan Masih cepet. better Haya lah, masih punya Shuriken gitu Ya, kan. Daripada Link ngarepin defense ward dong ya nggak kuat. jalan kaki. Itu dia masalahnya. Raven's Voice gak bisa turun nanti kan. Makanya mungkin selain hero assassin sebenarnya kemarin ya mungkin Bane juga bisa muncul. Ada ya. Bane, kan Balmond juga dipakai. Balmond Ada bener. Balmond. Untuk secure objektif lumayan enak juga. Tuh. Dan harap bersabar teman-teman, lagi menunggu juga untuk fase draft kita di game yang kedua. Lihat udah Lihat, ada tanda lihat. jempol dari Kiboy. Ya, Artinya udah aman. Dia lagi main kipas angin ya. Ya dia selalu gitu. Tenang aja. Justru kalau lihat dia diem itu udah harus panik kita. Kenapa dia diem? Ini masih chill ya. Ini Satu masih kali chill. pick. Ya, dan untuk recap Yap, ini dia dari Prio picknya memang ada di Lancelot, Kaja,
dan juga Parsha ini untuk Eko. Kalau prio pick dari Onyx memang Valentina ini power banget sih. Dari kemarin-kemarin juga kelihatan. Ada Glue, ada Cloud. Yang dia adjust ya tetap Kufra sih. Tapi kalau Kufranya juga kita bilang Giboy bisa Kufranya ditutup ya poolnya mirip dengan Yawi. Chow Kaja. Ya. Chow Kaja bisa jadi perebutan. Bisa-bisa, dan jangan lupakan Grok Om yang udah bisa dipakai. Benar. Bisa aja gitu kan antara Hmm? Eko ataupun Onyx yang pakai Ya tapi aku sukanya dari Onyx, mereka juga respect band. Yuzong di band tadi. Yuzong di band di first band phase. Langsung tutup aja nih Yuzongnya. Mereka tahu ya, Sanford sih pemain XP yang bahkan sekarang posisinya Sanford di nomor 1. Kalau misalnya teman-teman lihat ranking by MSC ya. Kemarin waktu di hari pertama babak group stage tuh. Sanford XP laner yang bisa dibilang mungkin secara data statistik dia masih paling kuat. Tapi di bawahnya tentunya ada Boots. Boots. Ya. Mungkin kalau untuk Yuzong ya, ini dua-duanya sering mainin combo Petrify. Petri Iya. ya betul. Itu Dua yang dicari. Petrify sama Kadita biasanya. Ya, makanya kan Kadita adalah most ban. Kalau kalian ngeliat tim Onyx nih, kalian lagi lawan tim Onyx nih ya. Ban aja tuh Kadita. Iya. Kadita Grok apalagi. Waduh, Kadita Grok instant pick off. kerusuhan. Wah, itu juga. Dan jangan lupa kan untuk Boots sendiri, XP lane. Hero dia tuh banyak banget. Sempat munculin Uranus juga. Ada Guinevere. Guinevere, wah ini banyak Nah. banget. Memang Gila ya. banyak sekali hero poolnya. Betul. Dan itu bikin Eko yang harus mikir nih, mau bandnya kemana. Karena kalau mau nge-target dari Boots, paling gue cuma bisa bilang Glow yang tadi ya meresahkan. Ya tapi dua tim ini ya, kalau bicara soal target ban, susah banget. Poolnya untuk luas di-target semua. ban. Betul. Dua-duanya luas ya, dan sama-sama bagus buat pakainya. Sekarang tinggal hero apa yang bisa matahin draft mereka. Tuh, dan kita akan melihat untuk jawabannya sepertinya yang akan kita saksikan di drafting phase. Di game yang kedua, Eko melawan dari Onyx yang dimana Onyx udah ngantongin 1 poin. Tapi drafting phase masih akan berjalan untuk game yang kedua kali ini. Kita akan lihat ya, apakah memang ada perubahan dari Eko? Kalau memang Eko masih first pick, tapi sepertinya Glue-nya yang dibuang. Bener kan? Dia nggak buang Kadita, tapi Kadita terlepas dan langsung diamankan oleh Onyx. Ingat, Fredrinnya flex kalau lawan Onyx. Ini bisa dipakai Boots buat Fredrin. Betul. Dan Boots tuh main Fredrin strong juga loh. Landingnya bahkan dari rotasinya ya. Padahal kita tahu Fredrin ini berat banget tuh armornya. Lama jalannya ya. Tangan di saku. Buat apa tangan di Buat saku apa ya? tangan di saku gitu. Makanya jadi lama Terus jalannya. dia jalan kaki gak mau lari, teman-teman yang lain lari. Bawa sprint kali ya coba ya. Oke, tapi Valentina yang tidak dilepas ke tangan seorang Sans. Langsung di-respect, di-pick oleh Sanji. Ya, padahal Samsnya kan pakai Kadita ya. Iya. Masih flex juga Bisa sih. flex sebenarnya. juga, Flex juga oke. tapi. Makanya kalau ngomongin Kadita, apalagi di 2 season lalu apa season kemarin gue lupa. Kalau lihat Chow dipakai sama Onyx, Aduh, males flexnya ya. 5 Om. Bisa di mana-mana ya semua ada ya. Chow jungle gitu-gitu, tapi sekarang kan metanya udah gerak ya. Itu Ya. cuman sedikit nostalgia aja, dan sudah ada Fredrin Kadita. CC-nya oke, burst damage-nya ada. Ambil kemana dulu nih Om? Cloud lagi gak sih? MM-nya dulu? MM-nya dulu. Boleh. Boleh banget. Atau ada pilihan yang lain kah dari Onyx? Ya mungkin sebelum ditutup tadi ya, apalagi tadi dari Cloud-nya juga ya. Kayaknya Melissa. agak sulit sih kalau misalnya bawa Cloud ya. Karena Ya ada Grok. Melissa. Hero nyaman. Cloud di ban. Langsung di ban Fanny-nya. Sebenarnya Melissa memang udah lumayan tergantikan sama Beatrix ya. Tapi akhir-akhir bagusnya ini. Melissa ada Go Away. Iya makanya. Ya, yang karena penting mereka gak kejedot aja. Karena mereka tahu ada Grok kan dari Eko, mereka nggak bisa bawa Cloud-nya, mereka bawa Melissa. Oke. Untuk bandnya Fanny tetap kena nih. Ya berarti Hayabusa dong yang terakhir. Iya bisa jadi Hayabusa. Iya kan? Dan sebenarnya disetir memang Eko ini ngarahin gitu kan. Oke, gue ban assassinnya nih biar Fredrinnya jatuh ke jungle. Iya. Iya. Gitu kan, mau nggak mau kan. Betul. Tapi kalau ngelawan Onyx nggak semudah itu. Ya keluarnya bisa yang lain nanti. Buat Iya. jungle-nya siapa tahu nanti keluar siapa tadi? Link. Link Nggak ada Amon. Amon? Wah, Amon Enggak lumayan. sih Amon. Kemarin aku ngeliat Amonnya Kairi, waduh. Sempat dipakai dan abis itu langsung interview. Dia bilang dia nggak ngapa-ngapain, dia digendong Iya. temennya. Katanya digendong Iya. anak-anak lain gitu ya. Pakai Beatrix ditutup. Marksman-nya mulai Itu semakin dia tipis. Hayabusa di ban. Wah, kayaknya Kari bisa nih nanti dari Eko ya. Bisa banget kalau dia Kari. Ini last pick-nya disimpan aja dulu sih. Mending buka ini gak sih? Ambil Romernya Chow. Chow. Ah, Romer ini Chow. dia. Chow Kiboy harusnya ya. Lawan Kaja kah? Kaja. Atau memang Grok? Groknya kayaknya jungle. Atau di Groknya Romer yang sih, jadi Romer? Saya jadi Grok Romer karena Karena enak. disimpan, karena Fredrin di flex nih. Ini tergantung nanti siapa yang keluar marksman-nya. Bisa-bisa kita bakal melihat Link. Oke.
Tergantung marksman dari Eko juga nih bakal ke arah mana, atau jangan-jangan keluar lagi nih dari Benny Kitty gitu kan. Entah Harit. tiba-tiba Min Sitar kah di gold lane yang hero-hero yang unpredict banget. Tapi kayaknya Ya Harit bener. Siap. Oh. Dengan Harit dari Isla. magical damage untuk gold lane ya. Teresla untuk tumbal di bagian depan sepertinya nih untuk badan utama dari Eko sendiri. Ya. Dan berarti kemungkinan besar Predator jungle dah. Freddy Jungle kemungkinan besar. XP-nya kalau mau main potong lane bisa main hero yang jalannya cepat. Ya Uranus lagi juga kalau emang mau laning ya bisa juga. Atau lapu-lapu. Aku suka Esmeralda guys. Esmeralda. Jarang kelihatan ya Esmeralda ya. Jarang. Jarang kelihatan. Uranus juga oke. Uranus buat mainin laning maksudnya kan. Iya. Lumayan enak atau ya kalau emang ambil jungle assassin gas lah. Link Udah kita lihat. Popheus saja lah udah. Popheus. Hmm. Aku lebih suka ke arah Uranus sih sebenarnya. Masya, Oh, tapi Masya. Masya. Oke, Hero yang masa. kemarin dipakai ya. Dan yes, kita punya 10 hero kali ini. Dan Masya dari Boots yang sudah terlihat. Berarti satu magic. Ngandelin magic dari Suns. Iya. Damage-nya iya, cuman dari Kadita doang. Tapi ya untuk dari Eko sendiri juga bermain dengan magical damage di arah gold lane, yang artinya mid lane dan gold lane ini source damage-nya kan sama ya. Betul. Berarti satu item defense bisa ngelawan 2 damage dealer nih. Lumayan oke sebetulnya. Oke, tapi kalau kita ngelihat memang sebenarnya Eko mereka lebih ngebawa ke arah magic damage untuk tim gold untuk di sisi gold lane ya. Dan ini kesempatan untuk dari cewek sih sebenarnya yang bisa snowballing dari awal dengan poke dari damage dari seorang Melissa. Yang sulit untuk melawan Azori, draft ya. dari Eko sekarang ini adalah defense item mana dulu nih yang mau di-build. Mau di physical dulu kah atau dari magicnya? Karena magicnya mereka punya burst. Iya. Arit Valentina ini sakit. Tapi untuk physicalnya gak boleh diremehkan. Grok pasti build damage item. Betul. Dan tentu saja kita akan melihat di game yang kedua. Onyx sudah mengantongi 1. Yuk kantongi 2 lagi yuk. Kantongi poin berikutnya yuk. Satu langkah di depan dan buset dah baru banget mulai tiba-tiba temponya sudah sangat tinggi. Kiboy yang bersama dengan Sans udah langsung ngerusuh di awal dan dapat yang kecil ternyata satu kerugian untuk Kaltzy. Ya, Oke. sementara kali ini dari Kiboy pun terjebak, tapi seperti tidak akan terlalu diharas juga sama seorang Kaltzy. Sementara Boots sudah mulai terlihat bermain di area jungle yang dimiliki oleh Eko. Buset, Efek dari fight Onyx memang ke arah seorang Sanji, tapi Boots langsung pakai sprint kabur ya. Gak mau terlalu jauh mainnya. Langkah 1000 ya dia. Sendirian dia soalnya. Dan itu masalahnya setelah dapetin orange malah Kaltzy mungkin bisa ngeharas ke arah seorang Boots kalau masih terlalu overcommit di area jungle dari tim Eko. Tugas dari Boots tadi adalah untuk mendelay ya. Biar takut juga tadi buat keluar dari zona jungle-nya. Dan lihat bagaimana Benny Kitty juga lagi dicicil oleh cewek. Satu hit lagi hampir saja cewek bisa ditumbangkan. Wah itu sedikit lagi kalau kalkulasinya miss. Bisa tumbang itu. Yap. Dan itu memang ngerinya dari Harit ya. Dimana dia juga punya synchro vision-nya, synchro dash-nya sih yang buat positioning-nya bakal jadi sulit nanti untuk Melissa. Madalnya dia bisa ditinggal nanti dengan synchro dash-nya. Oke, retribution yang baik dari Kari. Bisa dapetin satu creep jungle tadi. Dan akhirnya Kaltzy masih level 3 nih. Yap. Nah ini yang dicari ya. Dan menariknya ya. Tetap ya main attack speed buat Boots-nya. The Iya. Swift Boots yang dibeli oleh Boots. Nah, dan Kaltzy pun memang harus agak sedikit membuang waktu ya. Sampai di menit yang kedua dia baru bisa dapat level 4-nya. Sans juga yang dapat. Sans. Dan bahkan gak dapat kesempatan dari Kaltzy untuk menyentuh ke arah Kelomang. Tapi kali ini Boots bakal coba untuk mengusir ke arah seorang Sunford. Tahunnya memang connect tapi Petrify bersama dengan Roviv membuahkan hasil. First blood untuk Onyx, sementara kali ini Kaltzy masih dengan satu buah retribution, namun ternyata pergerakan dari Onyx sempat ditahan dengan adanya satu buah wall charge. Yawi memang tumbang terkena efek terrified dari seorang Sans. Terkena damage dari seorang Sans. Kiboy masih bisa selamat juga ternyata. Turtle-nya bisa disecure oleh Eko, tapi ya nggak ada masalah. Kill yang didapatkan oleh Onyx juga lumayan mahal, 2 kill. Untuk di awal ini udah enak banget, dan ini dia yang kita tunggu-tunggu. Gila Sans dengan recall-nya. Ya dengan Arcane Boots juga yang langsung dibeli oleh dia ya ini. Yang berarti akan menginjal full penetration, full damage. Dari Harit dengan Magic Shoes. Dan masih menunggu untuk next item dia sendiri. Lihat top lane-nya juga Benny Kitty seakan-akan bisa menghadang 1 sampai dengan 2 pemain. Iya, karena dari Benny Kitty sendiri memang lebih berfokus untuk ngebales poke damage yang dimiliki sama seorang Melissa. Dan Kiboy terpaksa harus turun ke area atas untuk bisa nge-cover
seorang Melissa di sini. Karena posisinya kalau sampai ceweknya tumbang ini akan menjadi kerugian. Benikiti bisa dapetin plottingan di 5 menit pertama untuk goldnya. Sementara Kairi udah mulai bergerak juga ke area atas. Salahnya memang harus diturunkan di arah gold lane. Dua-duanya ini punya damage ya. Beda sama di game pertama. Kalau di game pertama kan dua-duanya butuh item. Tapi di arah bottom lane sepertinya ada sedikit pertikaian saja. Boots yang fokus untuk clear dan juga Sunford yang fokus kali ini dikejar bahkan harus memeluk dari turret pertama dan masih bisa selamat untungnya. Ya itu nyaris banget sih karena memang musuh dari Masya juga ya mungkin peris lah ya. Karena ledakan dari skill 1 dia. Dan lihat bagaimana dari Sunfordnya masih harus menunggu dua-duanya recall top lane. Top lane, oh no, go away dari cewek nggak bisa menyelamatkan dirinya karena 3 member dari Echo yang harus diturunkan dapetin kill. Lumayan banget walaupun udah ada backup dari Kiboy masih nggak cukup. Ya, mereka mau kasih space yang banyak sih ke arah Benikiti. Apalagi platingan yang gold masih bisa diamankan. Tapi pergerakan dari pemain-pemain Onyx terpaksa untuk bermain lebih aktif di area goldnya. Karena mereka nggak mau kasih kesempatan untuk Benikiti terlalu jauh bisa nge-push sampai ke area turretnya. Dan kali ini Turtle yang sudah mulai muncul di area atas sudah mulai dikontes. Tapi ada satu dua Dragon dari seorang Kiboy. Dan terpaksa menggunakan dengan satu buah Rough yang di-copy dari seorang Sanji. Tapi di sisi lain Yawi memang tumbang. Dan Kiboy akan menjadi pertukaran. Sementara cewek bakal coba di positioning terlebih dahulu. Sunford bersama Boots sudah mulai datang kali ini. Dan ada Eyes on You dari seorang Sans. Tapi di sisi lainnya Sans berhasil untuk nemuin satu pemain. Sunford memang hilang. Tapi di sisi lain Boots bakal coba untuk mengejar ke arah seorang Sanji yang masih bisa memberikan efek terrified. Wow, fight-nya cukup panjang sebetulnya. Namun kalau dilihat sebenarnya setup dari Onyx tadi lumayan bagus. Wacas keluar bakal coba untuk ngepanis mungkin ke arah Kairi. Tahunnya connect. Masih bisa kabur kah? Masih bisa selamat untungnya. Dan retribution tadi kurang on point sepertinya. Yawi yang dapat. Iya. Masih delay. Gak ada retribution. Pantesan gak dapat. Yep. Dan ya, perjuangan dari Onyx tadi untuk bisa memenangkan duel demi duel. Dan mereka harus berhati-hati banget dengan Benikiti. Zaman Force ini efek slow-nya luar biasa. Yang apalagi dengan hero-hero melee yang sedang dimainkan oleh Onyx. Ya, tadi padahal Kiboy udah sempat dapetin 1-2 Dragon ya. Tapi masih bisa dihindari dengan adanya Rough Wave yang di-copy oleh seorang Sanji tadi ke arah seorang Sans. Gak masuk damage-nya. Onyx, mereka memang gak dapetin turtle objektif. Tapi setidaknya ini dari ceweknya nggak tumbang dan dia dapetin 1 kill tadi. Ya, yang lumayan signifikan ini adalah gold gap ya dari kedua jungler yang jelas sangat terlihat gitu. Tapi Konsil hanya dibuka sebagai peringatan saja ke arah seorang Kiboy. Namun Kiboy juga masih respect dengan damage yang dimiliki oleh Echo dan Benikiti. Ini lumayan free farm loh Benikiti-nya. Yep. Tapi dari belakangnya udah ditutup semua nih. Kairinya udah ada di posisi, Sansnya juga di depan. Rock Wave-nya diambil, hati-hati nih. Iya, Sans bakal coba di-copy terlebih dahulu oleh seorang Sanji. Tapi di sisi mid-nya Kiboy bakal coba dipaksa pukul mundur. Sans berhasil dapetin Petrify ke arah 3 pemain. Yawi down. Dan Yawi tumbang kali ini. Namun kita dilihat juga di sisi lainnya Sans harus menghilang, harus rela untuk hilang nyawanya di area atas karena udah pasti. Itu 3 lawan 1, at least dia dapat 1 sih. Iya dan dia bisa nge-defense, at least dia bisa nge-clear juga tadi. Nggak hancur sekarang dari turretnya. Dan itu udah keuntungan yang didapatkan oleh Onyx. Namun kalau kita membahas di arah mid lane, ada Tahun yang connect. Eyes on You, lumayan sakit. Oppression Rod masih cukup tanky ternyata dari Sanji. Dan tidak mau overcommit Kiboy. Yang maju ke arah depan masih belum commit dari Dwarf Dragon-nya dan harus mundur dari keduanya. Ini Echo lumayan mengerikan sih. Lewat mana, rumput mana, tiba-tiba ada keluar pemain dari Echo. Dan seakan-akan mereka mau coba untuk dapetin map control yang begitu besar. Sementara kali ini Turtle sudah mulai di kontes juga. Sunford benar-benar digaruk sama seorang Boots. Bakal diajak main. Tapi Sunford kali mundur terlebih dahulu di sisi lain dari Yawi. Mencoba ngebuka dengan 1 buah barrier tapi masih ada wall charge untuk mundur. Sans ngebuka dengan adanya 1 buah Rough Wave tapi Kiboy masih ada flicker. Sementara Kairi bakal menjadi garda terdepan untuk pemain-pemain Onyx. Benikiti masuk. Namun ternyata digeser dengan adanya 1 buah. Masih Aditi, Sunford masuk dengan 1 buah penalty zone. Tapi di sisi lain Kiboy harus tumbang. Boots pun terjebak di antara 3 pemain. 3 pemain dari hilang dari Onyx. Sementara kita ngelihat Sunford memang harus buang badan ke arah depan karena mereka tahu pressure yang diberikan sama Onyx ini terlalu besar. Dan Benikiti lagi-lagi Zaman Force yang memberikan slow effect. Bakal coba ditahan, Tahunnya connect. Dan bahkan dari Kairi mencoba untuk melakukan defense di area mid. Onyx masih bisa bertahan. Oke, masih cukup aman untuk saat ini. Tengahnya masih belum hilang. Dan untungnya tadi sebenarnya fight-nya itu
agak di-delay sama Boots. Karena kalau enggak itu bakal bahaya banget Om. Ya di belakang yang waktu di turtle ya tadi. Ini memang benar-benar di-delay, Boots-nya fokus untuk mencakar Sanford biar dia mundur ke belakang. Dan pada akhirnya Sanford juga sadar. Ya mau gak mau dia akhirnya nabrak aja, dia maju, dia ngasih penalty zone-nya. Kan dia pasti tumbang kalau dia dicicil terus-menerus. Oh no, penalty zone-nya dibuka. Niatnya untuk nge-punish Kairi mungkin, namun tidak ada follow up damage. Dan akhirnya Kairi punya informasi yang penting banget, gak ada penalty zone dari Echo. Yap. Dan cewek juga udah punya damage yang bakal besar ya. Ini bakal scaling juga kalau teamfight kumpul selalu dilakukan oleh Eko. Oke, arah mid lane, konsilnya cukup baik sekali. Kairi yang coba untuk diincar, masih belum ada zaman force, masih belum mau di-commit. Dan Kiboy siap untuk datang mungkin. Bisa di-bait dari wall charge-nya. Recall keluar, Benny Kitty masuk. Dengan zaman force yang langsung di-kick. Duel Dragon yang baik, namun Kiboy yang bakal menjadi punishment sepertinya free hit dari cewek. Maes on you-nya bagus. Penalty zone-nya keluar dan Benny Kitty yang harus tumbang pertama. Next target Sanford. Sanford juga harus tumbang, namun Kiboy di sisi lain bisa dipanis. Menyisakan 3 member saja dari Eko. Dan kali ini Kartizi sudah mulai terlihat di area mid-nya, Boots-nya langsung mengejar. Dan bahkan thunderclap dari seorang Boots tidak membiarkan kesempatan untuk seorang Kartizi. Kali ini mundur dengan bebas, tapi turret objektif akan diamankan oleh Onyx. Repositioning yang begitu baik dari cewek dan juga Kiboy. Tadi Kiboy balik lagi loh untuk numbangin seorang Benny Cutie. Karena dia tahu ceweknya lagi buka go away, lagi cari positioning yang bisa dibilang ini lebih aman untuk seorang ceweknya biar dia nggak bisa di pick off. Karena posisi di depan itu ada Sanji. Wow, dan kali ini Lordnya coba untuk dikontes mungkin udah ditarik ya, oleh teman-teman dari Eko. Cukup berbahaya dan kita akan melihat kali zaman force di bagian depan. Kairi masih belum bisa masuk, retributionnya sudah keluar dan bisa diamankan oleh Boots. Lordnya untuk Onyx. Masih ada go away di bagian belakang. Coba untuk bertahan hit ke arah Sanford. Masih ada Yawi di bagian depan menahan badan dan tidak ada yang tumbang. Boots save the day. Boots benar-benar cowok idaman banget. Dia benar-benar bisa diandelin di waktu-waktu yang benar-benar dibutuhkan sama Onyx. Dan lihat dia. Wah, kalau kita lihat game pertama, Sans yang ngerjain semua. Sekarang game kedua, Boots yang pegang kendali. Yep. Siapapun yang mencoba untuk deket ke arah objektif yang mau diamankan sama Onyx, ini digaruk. Kita akan lihat instant replaynya yang sebenarnya Boots ini udah pegang momen banget sebenarnya ke Benny Cutie. Ya, dia pegang Benny Cutie tapi Benny Cutie-nya udah mundur, dilepasin dan dia langsung fokus ke Lordnya yang memang udah low HP tadi. Lagi-lagi Kartizi kena knock up. Dosa apa dia? Aduh itu hit biasa Om. Masih hit biasa Om. Tapi dia kan pakai Swift Boots, lumayan ada attack speed, ada lumayan bikin kita deg-degan sih Om, lebih tepatnya Om. Tapi bagusnya Kiboy juga nendangnya ke Kartizi. Yeah. Jadi dijauhin dari Lordnya, ya kan? Sampai ditunggu Boots-nya udah bisa ngusir Benny Cutie, langsung dia pencet tuh basic attack ke arah ya, apalagi dari Boots sudah punya Guardian Helm ya kan, satu Thunderclap aja. Itu berarti dia bisa kunci sebenarnya, kuncinya udah masuk. Benny Cutie atau Sanji juga bisa. Ini akibat terlalu respect sama Kairi nih. Mereka lupa Boots ini kuat banget sebenarnya di landingnya. Dan Kartizi mencoba untuk ditahan di area jungle. Namun hanya fox saja yang diberikan oleh Onyx. Lord juga berhasil diamankan di area atas. Oke, ada konsil tadi yang kebuang. Sepertinya Kiboy buka konsil, Yawi flanking ke arah belakang. Namun tidak menemukan target yang tepat dan akhirnya mundur lagi. Reset lagi. Iya, Boots-nya sendirian ngasih pressure ya, split push. Dan siapa nih? Siapa yang mau di-absen? Siapa yang mau digaruk sama Boots? Tapi gak bisa juga sih kalau Masya, karena gak ada burst damage. Iya, cuma dia ngepok-ngepok aja sebenarnya. Ya, ini kan last pick-nya tadi Masya. Karena udah ngeliat siapa yang bisa nge-burst, udah gak ada sama sekali. Jadi 3 bar HP ini bakal aman. Tapi kali ini ada pertempuran di area purple. Cewek udah ngebuka go away, depan Kartizi tumbang. Tahunnya connect ke arah seorang Sanji, dipaksa ngebuka satu buah Roviv yang di copy. Dan bahkan connect lagi kali ini dari seorang Kairinya. Sanji memang hilang, Kiboy di wave dragon ke arah belakang. Sanford hilang, tapi Boots menggila. Ini pemain yang luar biasa. Benny Cutie ditinggal sendirian. Tim fight yang terpisah, Onyx Esports 2-0 di depan mata. Dan bahkan mereka mulai masuk kali ini ke area base-nya. Apakah yang akan dilakukan oleh Benny Cutie? Kiboy flicker, maju ke area depan Zaman Force. Tapi Onyx mengamankan 2-0. Grand final di depan mata. Match point untuk Onyx Esports. Di atas langit ada Onyx. 2-0 Israel. Onyx bisa memegang momentum kali ini. Match point untuk Onyx. 1 poin di depan mata bisa membawa Onyx menuju slot di Grand Final. Ini last pick-nya luar biasa sih. 2 game, 2 kali last pick mereka ini benar-benar menguntungkan untuk Onyx. Masyanya tadi gak ada obat sama sekali. Karena mereka makin bingung kan. Ini second ban mau ban siapa nih? Atau mereka mending
jadi second pick deh mending daripada first pick sekarang. Mending Gak kita, apa-apa, kasih aja persiknya. mending kita lupakan Lancelot ambil Fredrin. Kalau jadi Echo ya. Kalau jadi Echo maksudnya. Karena Kalau- memang entah kenapa Lancelotnya ada penurunan Om. Iya Dari- betul. Entah betul. dari memang nggak cocok kah? Karena Entah gini, memang mentalnya kah? karena gak bisa masuk tadi. Tiap Nggak kali bisa. ada team fight ya. Misal dari Eko-nya lagi setup buat turtle. Itu XP-nya digaruk terus sama Boots. Ada Fredrin juga di depan. Iya, terus masih ada Freddy masih bisa dihadang, di deny lah. Dan tiap kali fight seperti itu, satu pemain dari Eko minim-minim itu udah separuh HP waktu dateng. Nggak pernah Gak pernah penuh. persiapan yang bagus gitu Iya, kan. udah kayak ini di sebelahku ada Masya gimana mau terus gak? Terus sambil digaruk-garuk sama Masya tapi Mau mundur gak lu? Mau mundur gak? Awalnya nggak sakit ya. lama-lama kok berasa ya. Lama-lama sakit juga nih. Kok berasa ini apa sih? Masalahnya Om, itu Fredrin, itu Terisla Om. Iya, yang itu digebuk Terisla loh. Terisla. Itu konsepnya kemarin sama kan? Boots main hal yang sama kemarin. Oh ketika Iya, lawan iya. EVOS iya. Iya, Iya. waktu Yuzongnya si Psychots. ditempel. Digebukin Level 4 terus. kan? Itu Dia baru digebukin level 3, level 4 naik, digebukin terus. Lama-lama berasa kan separuh. Makanya tiba-tiba pas ke turtle pertama kan kok separuh darah. Kemana nih setengahnya? Dimakan Boots taunya. Gokil. Di Luar atas biasa. langit ada Onyx 1 game lagi. Indonesia masuk Grand Final. Ayo Onik, kamu pasti bisa. Kita ngelihat sebenarnya memang dari, kalau ngomongin masalah draft ya, flex banget sebenarnya Onik. Mereka bahkan bisa dibilang dengan second picknya ini lumayan pintar hitungannya. Mereka bisa ngebawain surprise pick untuk ngagetin pemain-pemain dari Eko. Mereka bener-bener ngelihat. Bahkan kita sering banget ngelihat posisi roamer itu di pick setelah second banning phase kan. Yap. Jadi mereka nggak buka dulu nih. Kira-kira potensi junglernya mau dimain ini siapa gitu. Iya. Karena Fredrin bisa di XP, bisa juga di posisi dari seorang Ya, Kairi. dan Fanny Haya yang di-ban tadi. Iya, Fanny Haya. Fanny Haya di-ban, waduh. Udah target ke Target. Kairi, tahu-tahu weh bukan Kairi Iya. main poinnya ya. Iya. Banyak banget, ada Boots tadi, Suns-nya juga main, semua lah. Iya. Ceweknya dapat Ceweknya free tadi, hit, ya betul. Keyboy-nya. Ternyata gue tadi baru ngeh, Keyboy itu ada beberapa kali inisiasi memang dengan Wave Dragon, tapi ada juga yang nge-save. Jadi dia kick Benekiti biar keluar dari Zaman Force. Jadi Iya. biar dia jalan kaki ya. Benar belajar kaki. Itu Tapi dia. ya kita akan melihat MVP Oh ya jelas. Nice. untuk Akang Boots. Jelas. Boots ya tadi. Bahkan di level 2 udah membantu Lancelot untuk farming tadi. Nemenin Om. Nemenin aja. Nemenin. Ngeliatin ya, ngeliatin. Diliatin. Pakai spraynya buat cover. Tapi ya ini dia Masya dengan Unbending Wheel. Molten, dan dia main attack speed, corrosion. Itemnya dia, sepatunya diganti. Tadi pertama Swift Boots, diganti ke Tough Boots. Karena sudah punya corrosion sight. Dan ada Guardian bersama dengan satu Dominance Ice. Dan yang terakhir itu udah yang terakhir kali jadi ganti tadi. Dan beberapa item defense sebelumnya. Dan dari hit map untuk Boots ini jelas ada di mana-mana gak sih tadi. Menit ke-5 sampai dengan menit yang ke-10. Yes, itu dia pergerakan dari Boots yang memang kebanyakan bermain di dalam jungle milik lawan. Jadi untuk area dari orange buff, untuk Eko ini gak aman karena ya siapapun yang lewat, setebal apapun itu pasti akan diladeni dengan Masya. Ini Masya punya 3 bar HP, itu tebel banget. Dia curang sih Om. Kalau dia kalah kabur dia pakai sprint. Ada sprintnya juga gitu. Iya. Lari kenceng banget ya. Terus yang kedua ya gak ada yang bisa nge-burst sih. Siapa Iya. yang bisa nge-burst? Gak ada. Tapi itemnya emang sih pakai corrosion ya. Dia pakai corrosion tadi. Dan ya mari kita lihat untuk highlightnya. Ini dia untuk di team fight awal, itu Terisla kenapa bisa tumbang juga? Karena udah dicakar Boots dari awal. Dia masuknya separuh HP tadi, selalu. Separuh HP, tiap kali ada team fight ya Bootsnya itu nyaman banget lihat. Semuanya dicicil sama Boots di awal-awal. Tapi Jadi team fight-nya itu HP dari pemain-pemain Eko, gak ada yang sempurna. ya, ini tim fightnya memang kalah nih di sini karena Betul. posisi Bootsnya udah maju duluan, tapi damage dari cewek ini ketahan, ada Sunford penalty zone ke belakang. Yap. Cuma di sini nih, ini posisi bagus banget. Keyboy udah low, dia balik lagi. Karena Nah. dia tahu tuh Benny kita harus dikejar. Ya terus Benny kita juga udah di luar dari Zaman Force tadi. Ya dan positioning cewek sih gila. Ini semuanya memang bener-bener strong ya. Dan ini Benny Cutie yang dicakar terus-terusan. Jadi mau gak mau pulang ke belakang. Dan itu selamatnya dapet Soalnya Lordnya. posisinya Yawi juga udah gak ada wild charge tuh. Tinggal maksain dapat pakai power of nature atau enggak. Tapi kayak Nah. power of nature-nya masih cooldown. Tapi buat tim fight yang ini ya, 2 orang itu ditahan Boots di bawah. Nih baru datang nih dua-duanya nih. Iya, Karena dua-duanya ditahan tadi di bawah. dipotong sama dia. Iya. Dan akhirnya Boots juga bisa dapat shutdown, dapat yang kedua, dapat Banget grok. ya. Ini deh. Coba tangan gue bisa gitu ya. Hah? Oh tangan saya bisa Kamu gitu. sudah saya invite ya malam buat ngerank kalau gitu. Cuma gak bakal masuk. Lanjut. Percuma. Oke. Aduh, 14 menit. Yap. Kok ini lebih kuat Onyx ya di game yang kedua. Cepet lagi. Aduh, Cepat ya, 3-0. betul. Ya, Yawi dengan defense item tadi, ya ini yang kukira tadi groknya bakal menjadi XP, ternyata dipakai buat jadi roamer.
Kaja masih ada tadi. Dan Sanford dengan Terisla dia ini nggak bisa berbuat banyak tadi. Boots benar-benar main. Nge-zoning out Sanford yang kita tahu ini adalah explainer nomor 1 ya. Ya, Untuk dari statistiknya ya. MSC Iya. nomor 1. Nomor 1 untuk statistiknya. Kasih nomor 1-nya cepetan ke Boots. Ya serahkan ya langsung. Cepat. Sabar masih 2 game. Oh, Kita harus 3 game dulu ya. Ayo. benar. Oke, dan dari Onyx sendiri ceweknya udah jadi banget juga di belakang. Jadi hanya terpick off 1 kali tadi. Kyrie bahkan nggak tumbang loh. Nggak kepick 1 kali pun. Jadi aman-aman aja. Dan Suns memang 2 kali terpick off tapi nggak apa-apa. Dan kali ini dengan item yang agak berbeda ya. Dia ada Clock of Destiny. Dan ada Genius bersama dengan Defend Glaive. Menarik ya, karena dimulai sama Genius dia tadi Om. Iya, bukan Genius dulu. bukan COD dulu bukannya. Karena butuh damage sekali ya, dia satu-satunya source magical padahal. Dan ini dia untuk post game kita ya. Cewek lagi dan lagi. Jadi Rich Guy. Monster Gold Stolen-nya sih ini bener. Di game kedua kenapa bisa agak dipegang atau bahkan dipegang banget oleh Onyx. Karena invasi. Monster Gold Stolen ini udah cukup tinggi lah. Bahkan ada selisihnya 2.500-an ya. Gede banget untuk selisihnya. Dan Ace-nya memang masih dipegang oleh Sanji dengan match mid laner. Tapi Kyrie, Guardian, dan juga Wingman. Ini Sanji sih gue lihat-lihat udah mulai bahaya juga nih. Jelas. 2 game dua-duanya kalah, dua-duanya kepres, tapi dia top tetap damager top ya? damage. Iya. Wah, Sanji gokil sih. Pokoknya depannya San bagus ya. Sans atau Sanji. Mau ganti nama Sanlim lah. Salim dulu. Boleh kayak. Kalau ketularan mau dong. Tapi ya memang harus tetap respect ya dengan pemain-pemain Iko yang sebenarnya Eko ini mereka tuh sebenarnya secara tim fight tuh kuat tau nggak? 5 Ya. lawan 5 itu kuat. Kayak tadi kan sebenarnya posisi di mid kan itu hitungannya Onyx mereka salah ngebaca karena Sanfordnya tiba-tiba flicker pakai penalty zone kan kayak cewek. Iya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin masalah team fight Onyx nih Eko tuh masih kuat. Cuma Onyx lagi-lagi decision making. Karena Boots siapa yang coba kalau bisa di posisi kayak antara Lord sama Haritnya tuh yang udah low banget. Ya kan? Mau pilih yang mana ya? Iya, decision makingnya kelihatan memang impactful banget sebenarnya untuk Onyx. Sebenarnya harinya kalau tadi mau maju juga tumbang sih tadi sih. Iya. Jadi mau gak mau dia mundur ya. Ya. Dan timingnya memang pas banget. Lordnya 2 kali garuk hilang. Dan Kyrie ke knock up Iya. seperti biasa. Betul. Dan teman-teman kita juga ada watch party ya dengan Zeiss, Coach Zeiss tentunya yang juga lagi nonton ini dari tim Onyx yang sedang bertanding. Jadi kita bakalan sapa-sapa. Halo Zeiss. Hai. Wow, lagi di Plus Rise ya. Iya, kita lagi dukung Onyx ini. Tim Indonesia. Rame dikit woi. Rame dikit. Luar biasa. Zeiss gimana nih ngelihat permainan dari Onyx? Apakah memang kamu kan juga sempat ngelatih Boots ya? Apakah memang udah kelihatan makin solidkah Onyx dan kemungkinan 3-0 nggak sih? Oh jujur Boots itu keren banget sih tadi. Boots, sumpah Boots yang gue kenal itu kayak gitu sih. Dulu nggak gitu ya? Gue kayak gitu, ada kayak gitu. Tapi ekspektasinya gimana nih untuk Zeiss Jangan sendiri? lupa Boots. Kesininya kayaknya harusnya 3-0 sih. 3-0 nih. Tetap lah, tetap 3-0 habis itu Onyx juara. Karena memang sebenarnya Eko ini bisa dibilang kontender yang paling kuat. Tapi Zeiss sendiri ngelihat sebenarnya celahnya apakah memang dari Ekonya yang blunder kah? Atau memang Onyx-nya yang benar-benar strong banget dari strategi bahkan sampai dari awal draft bahkan? Sebenarnya kalau dari 2 game, ya kalau dari 2 game ini memang kelihatan sih Onyx itu kuat banget sih. Bukan karena Eko blunder, memang Onyx-nya kuat. Padahal sama-sama kuat ya, tapi semua setup team fight juga sebenarnya kelihatan rapi banget dari Onyx. Wow, tapi lagi rame-rame di sana ya, sama bareng-bareng sama bukan Sonic doang, kayaknya itu juga dari tim lain ya tentunya mendukung dari warga Indonesia tentunya harus mendukung nih 3-0 kayak di depan mata sih Zeiss. Jadi kemungkinan besar, kita kayak pulang cepet nih. Waduh, ada Yalil nggak? Ada Yalil nggak? Ya dari Zeiss. Tapi memang harusnya tetap respect Eko sih, karena memang Eko itu pernah juara dunia kan, jadi Iya. kayak tetap aja lah, mungkin memang tetap respect, tetap ya jangan underestimate mereka, dan ya yakin Onyx bisa bawa ini. Kalau tipsnya ada nggak nih Bang Jess nih? Biar kan sekarang lagi menang 2-0, biar nggak ke bawah hype, gimana sih tipsnya? Sebenarnya Onyx itu gak butuh tips sih, menurut gue Onyx itu memang udah tahu harus lakuin apa nih. Waduh. Butuh juara aja ya, butuh title juara. Iya. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang pengen datang ke sana masih bisa dong Zeiss ya, buat seru-seruan sama kamu.
di Ya, bisa, Plus bisa. Rise juga. Dan buat teman-teman ya yang kalau kalian berada di daerah sekitar Plus Rise, kalian boleh langsung datang aja. Dan besok kamu masih di situ nggak? Besok ya kita sampai malam ini dong, hari ini malam dong. Oh hari ini aja sampai malam. Oke. Ya hari ini malam sampai malam. Oh, Ya. terakhir minta ininya boleh dong, Go Onyx-nya dong. Iya, Go Onyx Onyx dong. gitu. Oke, Dibantu ya 3, 2, 1 kawan-kawan. kita go on ya. Oke, paling kencang ya. Oke, 3, 2, 1, go! Wah, luar biasa, thank you banget Ziz. Semoga kita bisa thank melihat you. ya 3-0 di depan mata. Have fun di sana dan sampai ketemu lagi. Bye bye Ziz. Thank you, See you, bye-bye. thank you. Bye. Ih, seru banget. Sampai malam ya? Seru banget sampai malam. Iya dong sampai Ya kan selesai. masih ada bronze match Ya kan? memang, betul. Tapi besok, waduh grand final, aduh Onyx nih please dong. Tapi ya pastinya kita juga akan melihat tentunya dari interview yang akan langsung kita saksikan di Kamboja. Ini dia. Tuesday. Tuesday Tuesday. Oh, hello. Tuesday What else do you know? I think it's just 2 words. Tuesday Bong and Akon Charan. Wow, Tuesday Bong and Akon Charan គឺជាពាក្យដែលគាត់ចេះបាទ What does that mean? Thank you and hello. Hello Is it Bong right? and thank you. And hello. Very, very polite. Or something. Oh, you know something? Okay. Delart, Papa Sikat, go ahead. Bong Soroline on. ណែតាមពិតអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកបោះព្រីយ៉ុងនៅខាងនេះ Translate. What does it mean in English? I don't know that. I don't know that word. You're the one who's from here. Can you translate it for me? Translate it for He him. said that បងស្រឡាញ់អូន meaning that I love you. It means I love you. Can you say it again because the girls love it? Say it again one more time. Say it. Bong Soroline. You're residing here since they came to Cambodia. How is the hangout so far? Do you miss Coach Yap? Do you miss Kyrie? Yeah, I miss them. I miss them so much. But I mean, it did not change anything because we were talking like video call. Oh, you're always video calling, Yeah, so and- nothing has changed. Yeah, we have group chat. We're talking if we are free. Oh, okay, you're still talking. What about Benny Cutie? Do you still talk to Benny Cutie? Sometimes. Sometimes. អូខេពួកគាត់នៅតែមានការទំនាក់ទំនងគ្នារវាងគ្នានឹងគ្នាព្រោះដោយសារតែគាត់មាន group chat ក៏ដូចជាគាត់មាន video call នៅក្នុងការនិយាយគ្នាអញ្ចឹងហើយទោះបីជានៅដល់ឯណាក៏ដោយក៏គាត់នៅតែមានភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងគ្នានឹងគ្នាដូចគ្នាដែរបាទ Okay, as pro players, everybody thought that Echo was going to be dominant because they eliminated Onyx during the World Championship. But this time around, it's 2-0. Onyx is the one dominating. So if you were to put your shoes, and you know Benny Cutie, with Echo's position right now, how much pressure do you think that is for them? Because a lot is expected from them, and they're the ones that hasn't had a win for even one game for this matchup. Tingin ko yung Echo sanay na sila kasi nung time na natalo sila sa Blacklist, alam na nila kung paano bumawi. Ganun. Tsaka professional player sila, alam nila kung gaano, ayun, yung mental nila, ganun. And he's saying that Echo's doing just fine because they're professional players. They know exactly how to bounce back. They learned even from Blacklist, and they know this mental game that's happening right now. អូខេគាត់បានលើកឡើងថាតាក់ទងជាមួយនឹង Echo ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ដឹងថា Echo នឹងលេងបានល្អហើយទោះបីជាមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយពួកគាត់នៅតែធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅដល់ក្រុមទាំងអស់គ្នានឹងផងដែរបាទ All right, if we can big up Echo for Benny Cutie, what is your message for him? And then you're going to big up Onyx. What is your message to them? The fan you are go looking first, for that. Tate. What's your message for Benny Cutie? And if you're gonna be, parang ipagmamalaki mo yung Echo. Good luck sa inyo. Kaya niyo pa yan. Paabutin niyo game 5 para maganda yung laban. Good luck to Echo. You can do it. You can reach game 5. So it's gonna be an even, intense match. It's gonna be a beautiful match. គាត់ជូនពរទៅដល់ Echo ក្នុងការទទួលបាននូវសំណាងល្អនៅក្នុងការប្រកួតនៅវគ្គក្រោយនេះផងដែរបាទព្រោះយើងឃើញថាវាពិតជាក្តុកក្តួលមែនតើព្រោះអីឥឡូវនេះគឺ Onyx ទទួលបាន2ហើយប៉ុន្តែ Echo មិនទាន់បានទទួលបាននៅពិន្ទុទេបាទ
Okay, what is your message to Kyrie, kay Coach Yeb, to the entire Onyx? To Kyrie and Coach Yeb, yeah, good luck. And to Kyrie, I'm so proud of you. Yeah. Kahit sobrang layo na narating mo, sobrang proud ako sa'yo. Ganon. Tapos, galingan nila, yung Onyx, galingan lang nila. Simangat bang. His message to Kyrie is that he's reached so far. He's done so well. He's so proud of him. And he's